Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan juga Smart Parent yang sudah bergabung dalam ruang Zoom pagi hari ini. Senang sekali pagi hari ini kita dapat bertemu dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, untuk sama-sama belajar dan juga nanti ada sesi tanya jawab yang mungkin akan membantu para orang tua dalam menghadapi tantangan dalam parenting sehari-hari. Pagi hari ini sudah hadir bersama dengan kita Ibu Dian, juga ada Ibu Reka selaku pengurus yayasan. Kita juga sudah hadir narasumber pada pagi hari ini dan juga sudah cukup ya berkumpul orang tua pada pagi hari ini. Kita doakan juga orang tua yang lain juga bisa segera join dalam kegiatan pada pagi hari ini. Salam kenal, saya Heni, saya adalah konselor sekolah dari SMAK BPK Penabur Bandar Lampung, dan juga dalam kegiatan pada pagi hari ini kami mohon orang tua untuk dapat menonaktifkan mikrofon dan juga jika memungkinkan dapat mengaktifkan kamera supaya kita bisa saling terkoneksi begitu ya melihat aktivitas kita pagi hari ini. Kalau mau sambil disambi mungkin dengan aktivitas mengantar anak dan sebagainya juga boleh gitu ya. Tapi kita sambil bisa mendengarkan materi ini juga. Lalu untuk membuka kegiatan kita pagi hari ini, kita akan mengawalinya dengan doa agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Kepada Budian selaku Kepala dari SMAK BPK Penabur Bandar Lampung, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Heni. Bapak Ibu izinkan saya memandu doa secara Kristiani. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur diberikan kesehatan, sukacita, sehingga kami dapat terus-menerus menghidupi panggilan kami sebagai orang beriman di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini, kami boleh bertemu bersama di ruang Zoom ini untuk menanggapi undangan yang disampaikan oleh SMAK BPK Penabur Bandar Lampung dalam kegiatan layanan parenting. Ini sebuah sukacita, karya yang agung yang Tuhan boleh izinkan dilakukan oleh SMAK BPK Penabur, sehingga kami para orang tua boleh terus bertumbuh bersama-sama, mendampingi, membimbing putra-putri kami dalam terang kasih dan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur Ibu Pinkan boleh hadir juga bersama dengan kami untuk bersama-sama dengan kami juga sharing diskusi sehingga kami boleh mendapatkan pencerahan-pencerahan yang berharga untuk kami melangkah ke depannya sebagai orang tua, sebagai sahabat bagi anak-anak kami. Berkati pertemuan kami pada pagi hari ini dengan jaringan yang baik sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Budian. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan sapaan dan juga kata pembuka dari Ibu Rekarini Paulina selaku pengurus yayasan dari BPK Penabur Bandar Lampung. Kepada Bu Reka dipersilakan. Terima kasih, Miss Heni. Selamat pagi, Bapak Ibu. Shalom. Shalom, selamat pagi Ibu. Ya, yang saya hormati Ibu Pinkan Margareta, Magister Psikolog dan dosen di Ukrida. Yang saya kasihi Bapak Ibu, orang tua, wali murid, para peserta parenting SMA ke Penabur. Yang saya cintai Bapak Ibu Guru, SMAK Penabur, dan Ibu Kepala Sekolah, Bu Dian. Puji syukur BPK Penabur Bandar Lampung melalui unit SMA bisa bertemu dengan Bapak Ibu melalui ruang Zoom ini dalam keadaan yang baik dan sehat, semua karena kemurahan Allah. Bapak Ibu, SMAK BPK Penabur melakukan kegiatan parenting pada hari ini bermaksud untuk membantu kita orang tua melakukan pengasuhan anak dengan pengetahuan kesehatan mental sehingga sebagai orang tua termasuk saya dibekali dengan kesadaran, keterampilan dan pengetahuan kesehatan mental dalam pengasuhan anak. Sekolah berharap
bisa melakukan sinergi dengan orang tua dan keluarga serta siswa untuk menyelaraskan pengetahuan dan keterampilan untuk optimalkan tumbuh dewasa anak-anak kita demi masa depan anak. Bersama kita menabur, merawat, hingga akhirnya menuai yang terbaik dari kualitas pola asuh yang terbaik di sekolah maupun di keluarga. Tidak ada keluarga yang sempurna, tapi biarlah kita berupaya menjadi keluarga, orang tua, pembelajar sejati yang setiap hari belajar dari kehidupan. Selamat mengikuti kegiatan parenting ini. Besar harapan dari BPK Penabur, apa yang dibuat oleh unit SMA dapat bermanfaat bagi kita orang tua dan siswa. Kalau apa yang dilakukan oleh unit SMA ini dirasa bermanfaat, mari kita beritakan kepada orang tua yang lain untuk tidak ragu mendaftar di SMAK Penabur Bandar Lampung. Dan bila ada kekurangan dari kegiatan ini, Bapak Ibu mohon dapat memberitahukannya kepada kepala sekolah maupun guru-guru pelaksana kegiatan ini. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih banyak Bu Reka sudah menyempatkan waktunya dalam perjalanan ya Bu. Hati-hati di jalan. Terima kasih sudah menyapa kami pada pagi hari ini. Baik, Smart Parent, kita sudah sampai di yang kita tunggu-tunggu sejak tadi, begitu ya, materi dari seminar kali ini. Lalu juga saya ingatkan kembali bahwa nanti di akhir sesi akan ada tanya jawab. Jadi bagi Papa Mama yang memiliki pertanyaan boleh menuliskan di kolom chat atau nanti di sesi tanya jawab juga dapat bertanya langsung. Bersama dengan kita telah hadir narasumber yang luar biasa yang tidak perlu diragukan lagi kompetensinya. Sudah ada Ibu Pinkan Margareta, Magister Psikolog dan juga CEC, begitu ya. Beliau adalah dosen dan juga Kaprodi S1 Psikologi Ukrida, lalu dengan peminatan Psikolog Pendidikan dan juga Keluarga, dan tersertified sebagai Executive Coach. Dengan latar belakang pendidikan, sarjana psikologi dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana, lalu magister psikologi profesi dari Unika Atmajaya, dan saat ini sedang menempuh pendidikan doktor psikologi di Fakultas Psikologi Unika Atmajaya. Selamat pagi Ibu Pinkan. Selamat pagi Ibu Heni. Bagaimana? Dipanggilnya Bu Heni ya Bu di sana? Iya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Bagaimana Selamat kabarnya hari pagi. ini, Bu Pinkan? Baik, puji Tuhan, Baik sehat. ya, terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini sudah berkenan untuk mendampingi kami, membekali kami, dan selanjutnya waktu saya berikan kepada Ibu Pinkan. Silakan. Terima kasih Bu Heni. Selamat pagi Bu Reka dari Yayasan. Terima kasih sudah menyempatkan. Selamat pagi, saya Ya, akan mengikuti sampai selesai. wah mantap, luar biasa Ibu. Ibu Dian, terima kasih sebagai kepala sekolah saya sudah diundang. Lalu juga Ya, Bapak Ibu selamat juga yang pagi. lain. Terima kasih Ya, Bu selamat pagi. Pinkan. Terima Saya kasih Bapak izin, Ibu semua. ya, saya izin share screen Bapak Ibu. Izinkan saya membagi materi yang sudah saya siapkan dan saya nantikan Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu guru untuk kita berdiskusi ya. Karena momen-momen berjumpa dengan orang tua dan guru seperti ini sebetulnya momen kita belajar bersama. Nah, Bapak Ibu izinkan saya menyapa dari ini saya di kantor, jadi di Psikologi Ukrida, dan rangkaian yang kami sedang lakukan ini kami bentuk kegiatan hari ini termasuk salah satu rangkaian dari ucapan syukur kami tahun ini Ukrida 57 tahun. Jadi baru berulang tahun di tanggal 20 Januari kemarin Bapak Ibu. Dan kami sepanjang tahun 2024 akan melakukan berbagai kegiatan, mau ada seminar, workshop, dan sebagainya yang memang akan ditujukan kepada masyarakat dalam arti sekolah, gereja, sebagai wadah pelayanannya Ukrida, gitu ya Bapak Ibu, karena Ukrida
sama seperti penabur, kita hadir memang untuk membawa misi pendidikan bagi masyarakat. Nah, hari ini terima kasih kalau penabur dan Ukrida ini kakak ya, penabur itu. Ukrida kan lahirnya setelah penabur. Jadi ini kami diundang oleh kakak untuk bisa berbagi, meskipun kalau secara keilmuan kami yang di pendidikan tinggi gitu. Nah, Papa Mama, orang tua, izinkan saya untuk mencoba memberikan materi tentang kesehatan mental. Nah, isu kesehatan mental itu memang menjadi semakin banyak dipercakapkan, terutama setelah kita pandemi, Bapak Ibu ya. 2 tahun pandemi COVID yang mengubah kehidupan kita, betul-betul membuat kita menjadi sadar, ternyata manusia itu tidak hanya fisiknya saja yang perlu diperhatikan kesehatannya. Infeksi virus COVID tentu berurusan dengan fisik, tetapi kalau Bapak Ibu sadari, terasa sekali ya, waktu kita tidak bisa ketemu orang, waktu kita terkurung di dalam rumah, itu ada rasa bosan, kesepian, stres gitu ya. Lalu belum lagi dengan rasa takut karena virus. Sekarang mungkin sudah tidak terlalu ya, kita sudah lebih longgar. Tapi kalau ingat awal-awal tuh, orang batuk dikit kita udah langsung matanya ngelihatnya nggak enak banget ya. Jadi ada kecurigaan, ada rasa was-was. Nah, semua ini bicara tentang mental, Bapak Ibu. Kalau kita bicara mental, kita bicara pikiran, kita bicara perasaan. Nah, sebagai orang tua, Bapak Ibu, kesehatan mental orang tua itu menjadi kunci penting untuk anak-anak kita bisa menikmati suasana rumah, suasana keluarga yang kondusif. Kondusif artinya baik untuk perkembangan emosi anak-anak, sosial anak-anak, perkembangan mental anak-anak. Jadi kalau boleh dikatakan, orang tua yang sehat mental akan sangat baik membantu anak-anak untuk mengembangkan kesehatan mental. Kenapa saya katakan mengembangkan? Anak-anak di usia 0 sampai, katakanlah sampai dia dapat KTP ya, 17 tahun. Kalau sudah KTP kan secara legal dewasa. Anak-anak itu sedang masa bertumbuh mentalnya, Bapak Ibu. Belum jadi. Belum ibarat kalau Bapak Ibu bikin kue begitu ya, dia masih dalam oven. Nah, ovennya siapa? Rumah, orang tua, keluarga. Sehingga kesehatan mental orang tua, guru, kita semua orang dewasa di sekitar anak menjadi penting supaya kita bisa memberikan ruang tumbuh kembang yang cukup sehat. Saya tidak katakan sempurna ya Bapak Ibu, karena kita manusia itu tidak sempurna. Tapi cukup sehat supaya mental anak-anak kita mampu bertumbuh menjadi manusia yang sehat mental juga suatu waktu setelah mereka dewasa. Nah, sekarang kita coba pahami dulu Bapak Ibu. Seringkali kita berpikir sehat mental itu artinya tidak gila gitu ya. Nah, kata gila ini sendiri kan sebetulnya sebuah kata yang mengandung unsur negatif ya. Kalau kita sekarang ini kita sudah banyak diedukasi. Kata gila itu, kalau dulu bayangan saya kan gila tuh mungkin di Lampung juga masih ada kali ya Bapak Ibu, yang orang yang berkeliaran di pinggir jalan, tidak pakai baju yang baik, lalu ngomong sendiri, tidak pernah mandi gitu ya, udah kotor, berdekil. Nah, terus kita menjauh. Dulu tahun 90-an waktu saya mau masuk psikologi juga, ngapain belajar psikologi, kamu ngurusin orang gila. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kan ternyata tidak. Sekarang ini psikologi memberitahu kita, jadi psikologi itu ilmu perilaku manusia ya Bapak Ibu, memberitahu kita bahwa manusia itu bukan cuman gila tidak gila, waras tidak waras. Bukan Bapak Ibu. Ada satu situasi yang kita sekarang sering sebut sehat mental. Mental health. Nah, WHO mendefinisikan sehat mental sebagai suatu situasi sejahtera. Bahasa Indonesia sejahtera ya. Kalau bahasa Inggris
well-being. Jadi being itu kan menjadi, being-nya itu well, oke, sejahtera. Sehat mental adalah suatu situasi sejahtera di mana manusia, kalau pakai kata individu itu manusia menyadari potensinya. Menyadari potensi itu begini Bapak Ibu, misalnya Anda dan saya nih, orang sudah usia, tebakan saya mungkin sekitar 30-an ke atas ya, atau mungkin 25-an ke atas. Sudah jadi orang tua ya sekitar itu usianya. Kita menyadari potensi itu apa yang sebenarnya kita mampu lakukan. Misalnya, potensi untuk bekerja. Mungkin Bapak Ibu orang tua profesinya macam-macam, mulai dari ada yang berdagang, menjadi pegawai negeri, lalu bekerja di sektor misalnya industri pabrik ataupun industri telekomunikasi, banyak ya Bapak Ibu. Nah, potensi menyadari sebagai manusia saya itu bisa apa? Itu mulai dari yang ranah profesional publik. Lain lagi, potensi misalnya kalau di sini ada ibu-ibu, oh saya tuh pintar masak loh. Kalau saya masak, masakan saya ini cukup enak dinikmati misalnya. Kalau yang bapak-bapak misalnya, Anda punya potensi, oh saya tuh suka ngutak-ngatik motor, mekanika. Atau saya suka olahraga, itu pun potensi. Jadi Bapak Ibu manusia hidup itu tidak mungkin tidak punya potensi. Manusia itu selalu punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Itu yang disebut dengan potensi. Ada beberapa dari Anda mungkin yang sangat baik kalau berjumpa dengan orang lalu mampu mempersuasi, mampu berjualan gitu ya. Itu potensi. Bapak Ibu guru mungkin dikaruniai potensi kalau menjelaskan sesuatu mudah dipahami oleh orang lain sehingga Anda mengambil profesi untuk mengajar. Nah, jadi orang sehat mental ciri pertama Bapak Ibu sadar potensinya. Sekarang saya kasih contoh. Sering nggak mendengar baik orang dewasa maupun remaja gitu ya, ditanya, kamu bisa apa dalam hidup? Mau apa dalam hidup? Nggak tahu. Nah itu nggak sehat mental Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kalau orang bernafas, orang hidup yang sehat mental, itu kalau ditanya, Anda punya kemampuan apa dalam hidup? Oh, saya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah itu. Tapi kalau mungkin Anda pernah dengar, nggak tahu, saya tuh orangnya nggak bisa apa-apa, saya tuh merasa tidak berguna di dalam hidup. Nah, sebetulnya boleh dikatakan ada kondisi mentalnya yang tidak sejahtera, karena dia tidak tahu sebagai manusia saya punya kapasitas apa, saya mampu melakukan apa. Ini penting Bapak Ibu. Manusia itu kalau tidak mengerti dia hidup untuk apa, akan menjadi putus asa, putus harapan, tidak bisa berkarya, emosinya menjadi tidak bahagia. Nah, panjang. Jadi poin satu Bapak Ibu, sehat mental, sadar potensi. Yang kedua, yang saya garis tebal dan cetak miring ya, mampu mengatasi stres normal dalam kehidupan sehari-hari. Setelah slide ini saya sediakan 2 slide, kita bahas stres Bapak Ibu. Kenapa saya merasa perlu bahas ini? Zaman sekarang orang kadang kalau ngomong stres itu, seakan-akan mengharapkan hidup itu tanpa stres. Nggak mungkin Bapak Ibu. Hidup itu pasti akan datang dengan tekanan. Kata stres itu kan bahasa Inggris, bahasa Indonesianya tekanan. Manusia kalau tidak ada tekanan, itu malah tidak melakukan apa-apa Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan kepada Anda setelah slide ini nanti. Stres itu ada yang baik loh. Konotasi stres itu kan biasanya buruk ya. Misalnya saya bilang sama Bu Heni, aduh Bu Heni aku stres banget deh. Nah gitu. Terus konotasinya tuh buruk. Padahal enggak. Setelah ini saya akan tunjukkan kepada Anda, stres itu kita perlukan, tapi memang kadarnya tidak boleh melebihi kapasitas. Kalau nanti terlalu melebihi kapasitas, stres menjadi buruk. Kira-kira begitu, Bapak Ibu, ya. Jadi nanti kita lihat. Setelah ini saya simpan dulu ya. Jadi nomor 2, cirinya orang sehat mental, dia mampu mengatasi tekanan hidup. Ini penting Bapak Ibu, karena
Zaman sekarang adanya sosmed itu seringkali mengirim pesan iklan, apa ya ditulisnya stress free life. Misalnya hidup tuh mestinya bahagia, seneng-seneng doang, healing terus. Salah Bapak Ibu. Anda kalau jadi manusia sama sekali nggak ngapa-ngapain, sama sekali tidak ada tantangan yang harus dipecahkan, kita nggak punya motivasi. Nah, Anda bisa lihat deh. Jadi impian kita kayaknya enak ya, orang tuh kalau kaya raya, semuanya tercukupi, kayaknya enak deh hidup kayak gitu. Ntar dulu Bapak Ibu, berapa banyak orang yang kita lihat dari jauh kaya raya, terkenal, ujung-ujungnya bunuh diri. Nah kan, berarti kan bukan itu, bukan kekayaan, bukan ketenaran yang kemudian menjamin sejahtera mental, itu bukan Bapak Ibu. Tetapi orang yang mampu dalam hidupnya, ketika berhadapan dengan tekanan, dia tahu cara mengatasi. Kita akan bahas setelah ini. Itu yang kedua ya. Jadi sadar potensi, dapat mengatasi stres normal dalam hidup sehari-hari. Ketiga, dapat bekerja secara produktif. Kata produktif mengandung makna, ada yang dihasilkan. Tidak hanya uang ya Bapak Ibu, kalau kita yang mencari nafkah, kita bekerja tentu kita mendapatkan penghasilan. Tetapi ketika Anda misalnya sebagai ibu rumah tangga, Anda membersihkan rumah, itu kan ada yang dihasilkan, rumahnya nyaman. Anda memasak, ada yang dihasilkan, makanan. Ya, Anda mendidik anak, mengasuh anak, ada nggak yang dihasilkan? Ada. Anak Anda akan menjadi manusia yang berkarakter, kah? Pintar, cerdas, atau menjadi manusia yang mengalami problem-problem karena memilih perilaku-perilaku berisiko tinggi. Nah, gitu. Perilaku berisiko tinggi itu misalnya menggunakan narkoba, pergaulan bebas, sekolahnya tidak beres, kecanduan games. Nah, itu kan perilaku-perilaku berisiko. Jadi yang ketiga, bekerja secara produktif dan menghasilkan. Yang keempat ini bagus sekali Bapak Ibu ya. Mampu berkontribusi pada komunitas. Kenapa saya bilang bagus sekali? Hari-hari ini orang itu didorong untuk jadi egois. Hidup hanya buat dirinya sendiri. Yang penting saya nggak ganggu orang, orang jangan ganggu saya. Gitu ya. Dunia konsumtif, dunia individualis itu kan begitu Bapak Ibu. Padahal manusia itu sehat mental justru kalau dia berkontribusi pada komunitas. Berkontribusi pada komunitas, contoh konkretnya, misalnya Anda seorang Kristiani, Anda aktif di gereja misalnya. Di gereja Anda mengambil bagian menjadi asyar, misalnya ya, penerima tamu, atau menjadi bagian perlawatan. Nggak harus jadi pendeta, Bapak Ibu, enggak. Atau sesimpel, kalau misalnya saya ambil contoh, misalnya kalau ada yang ada di perkumpulan agama Buddhis misalnya, saya lihat kan kalau di Jakarta nih, misalnya teman-teman di yayasan Buddhis itu biasanya suka membuat bakti sosial, ya nanti mengadakan bakti sosial kesehatan lah, atau mengumpulkan sampah plastik. Kalau di Jakarta tuh ada yang terkenal tuh Yayasan Seci itu ya Bapak Ibu ya, itu terkenal mempunyai pengolahan plastik. Ada kontribusi pada komunitas. Contoh lain, Anda di rumah tangga, lalu diajari memilah sampah plastik. Terus sekarang ada bank sampah ya Bapak Ibu kalau pernah aware ya. Jadi Anda bisa tukarkan sampah Anda ke pusat-pusat bank sampah, ya kan? Lalu nanti Anda dapat apa, dapat token apa yang kemudian bisa ditukar lagi. Ada kontribusi supaya sampah itu tidak hanya diurusi oleh pemerintah atau pemulung, tapi kita sejak dari rumah sudah belajar misahin ada sampah basah, ada sampah kering gitu misalnya. Nah, orang yang sehat mental itu berkontribusi pada komunitas, Bapak Ibu. Termasuk idealnya kalau orang sampai, ya ini karena kita nuansa-nuansanya mau pemilu ya, kan banyak sekali orang-orang pasang poster ya. Saya tuh berpikir begini, sebenarnya nggak ada salahnya sih kalau mau menjadi anggota dewan begitu ya. Jadi itu kan menyerahkan diri untuk mewakili suara masyarakat. Secara ideal itu bentuk kontribusi pada komunitas. Meskipun saya tahu nggak seideal itu ya kan Bapak Ibu.
Ada berbagai motif. Ada yang motifnya memang beneran mau melayani masyarakat, ada yang motifnya lain, yaitu kita sama-sama tahu. Tapi poin saya adalah sebenarnya upaya-upaya aktif di Karang Taruna, kalau Anda ada PKK, aktif di PKK, aktif di gereja, aktif di komunitas-komunitas arisan, atau apa, nggak apa-apa Bapak Ibu. Itu bagian dari menjadi sehat mental. Nah, ini kalau saya bicara kepada remaja, ini satu tantangan besar kita Bapak Ibu. Anak-anak kita itu dengan adanya sosial media dan internet, itu makin eksklusif kan? Makin nggak mau tuh bergaul. Misalnya sekolah nih sudah berupaya ada OSIS, ada pramuka, ada klub apa bulu tangkis mungkin ada apa. Ini kan sebenarnya latihan-latihan kecil. Selama mereka menjadi siswa, anak dan remaja, mereka berlatih bersosialisasi di luar kelas. Supaya nanti ketika sudah seusia Anda dan saya, kita bisa melakukan indikator keempat ini Bapak Ibu, berkontribusi pada komunitas. Itu orang sehat mental Bapak Ibu. Kalau orang egois, tidak pernah memberi pada komunitas, belum tentu sehat mental Bapak Ibu. Ini tadi yang saya sampaikan ya. Coba kita resume lagi ya, sambil Bapak Ibu ngecek ya ke diri sendiri ya. Sudah memasuki kriteria itu enggak ya saya? Satu, Anda tahu potensi diri Anda. Dua, kalaupun ada masalah, stres dalam hidup yang masih dalam kapasitas, Anda tahu cara mengatasi, lalu Anda produktif menghasilkan sesuatu, dan Anda berkontribusi pada komunitas. Ini sehat mental. Sama sekali bukan masalah gila nggak gila kan ya Bapak Ibu ya. Ini konsep sehat mental yang saya ingin Bapak Ibu di usia sebagai orang tua, sebagai pendidik, coba Anda pikirkan. Oh begitu toh ternyata sehat mental itu ya. Nah nanti saya akan masuk kepada bagaimana supaya kita bisa terus memelihara kesehatan mental kita. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini tadi yang saya janjikan. Mari kita bahas tentang stres. Bapak Ibu, stres itu nggak selalu buruk. Stres adalah reaksi tubuh kita yang kita alami secara subjektif. Kata subjektif menunjukkan begini. Saya pinjam deh Bu Dian, Bu Heni saya gitu ya. Sama-sama ngadepin masalah, misalnya masalahnya sama nih. Masalahnya katakanlah masalah karena kita sama-sama guru dan dosen, masalah siswa. Ya. Masalah siswa deh gitu. Jadi misalnya ada siswa yang nilainya jeblok terus gitu ya. Terus udah gitu kok perilakunya di kelas juga membantah gitu ya, nggak nyenengin gitu. Kata subjektif menunjukkan begini. Katakanlah siswanya namanya siapa? Mirna gitu ya. Cara saya Pinkan Margarete dan cara Bu Heni dan cara Bu Dian memahami kelakuannya Mirna ini bisa beda. Tergantung apa? Pengalaman, tergantung nilai-nilai yang saya yakini tentang perilaku gitu ya. Kami masing-masing beda loh Bapak Ibu. Makanya dapat dikatakan begini, stres itu sebetulnya subjektif di setiap individu. Dan bisa dipersepsikan sebagai tantangan atau kesempatan yang mengganggu keseimbangan otak kita. Jadi stres itu ada kaitannya sama fisik Bapak Ibu. Makanya kalau sehat mental itu tidak bisa dipisahkan juga dari sehat fisik. Kalau kita stres, ada hormon-hormon kimiawi-kimiawi di dalam otak kita yang kemudian menjadi berlebihan. Salah satu yang sering disebut namanya kortisol. Kortisolnya terlalu banyak. Kalau kortisolnya terlalu banyak, maka kita kemudian mengalami kepenatan, mengalami stres, mengalami kelelahan. Itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi contoh subjektif lagi. Saya kasih Anda contoh. Seringkali gini, kita orang tua nih mendampingi anak kita. Misalnya anak kita tuh ada yang stres hanya karena apa? Temennya ngomong jelek tentang dia. Terus sampai anaknya nggak bisa tidur, ya anak remaja nih misalnya siswa SMP gitu. Lalu kita orang dewasa bilang gini, halah kamu gitu aja loh kok dianggap terlalu berat. Nah ini sebetulnya kalau kalimat kita seperti itu, artinya kita belum paham bahwa
pemahaman terhadap stres itu tiap orang beda-beda, Bapak Ibu. Yang terasa ringan buat kita, boleh jadi buat anak kita yang SMP tadi, diomongin jelek sama temen tuh berat buat dia. Kalau kita menyadari ini, kita tidak akan menjadi terlalu mudah menyepelekan sebuah pengalaman tekanan emosi yang dialami oleh orang lain. Ini yang saya sampaikan ini tuh supaya Bapak Ibu bisa mengerti begini. Kalau pasangan kita, anak kita, rekan kita menghadapi satu masalah yang dalam ukuran kita, alah gitu aja loh. Nah gitu, kita sering gitu ya. Jangan gitu Bapak Ibu, karena setiap orang punya pengertian dan pemahaman yang berbeda. Ini kalau saya kasih contoh lain, generasi sekarang tuh kan sering dilabelin ya sama generasi kita. Oh, anak strawberry gitu ya, mentalnya lembek, mentalnya tempe, mentalnya kerupuk. Sebetulnya itu juga kurang baik sih Bapak Ibu. Karena artinya kita menggunakan ukuran kita yang sudah cukup tua ini untuk mengukur mereka. Padahal nggak adil juga sih Bapak Ibu. Kalau kita mau jujur, waktu kita usianya masih belasan juga kita agak menye-menye mungkin ya. Agak juga adalah apa ya, saya enggak tahu kalau Bapak Ibu, saya kadang-kadang kalau ingat masa lalu, sekarang saya udah 40, tahun ini 44. Saya mundur umur 17, 16, ih bego amat sih dulu gitu aja, gitu ya Bapak Ibu. Adalah kebodohan-kebodohan kita di masa-masa kanak-kanak dan masa remaja, yang kalau sekarang kita di usia dewasa, kita lihat balik, itu kita juga agak, ya elah gitu aja. Tapi pada saat kita di usia belasan, itu betul-betul berat. Nah, saya ingin menekankan ini kepada Bapak Ibu supaya kita bisa menjadi orang tua, orang dewasa, pasangan yang tidak meremehkan suatu situasi mental dari orang di sekitar kita. Mari kita respect, kita hargai. Mungkin buat kita itu ringan, tapi pada satu momen buat orang itu, buat pasangan kita, buat anak kita, buat siswa kita, itu mungkin betul-betul berat. Dan empati, ini namanya empati ya Bapak Ibu. Empati itu yang akan menjadi pintu membuka kepercayaan orang tersebut untuk kita menolong. Karena kalau Bapak Ibu deh, coba deh, Anda misalnya berbeban berat ya, terus Anda disepelekan sama orang, Anda nutup pasti. Nutup artinya udah nggak mau, nggak dimengerti kok saya, gitu. So, Bapak Ibu, stres itu memang akan mengganggu kinerja tubuh otak kita. Nah, stres itu reaksinya bisa begini. Ini tadi saya sempat sampaikan. Stres itu bisa baik, bisa tidak baik. Stres yang tidak baik, suatu problem dalam hidup, suatu situasi dalam kehidupan kita anggap sebagai bahaya. Contoh ya, sumber stresor itu salah satunya misalnya uang. Ya, misalnya uang. Misalnya kita ada di satu waktu di mana nah, biasanya kalau orang tua nih, nanti kalau udah menjelang tengah-tengah tahun tuh kan momen-momen bayar uang sekolah tuh ya, uang terus anaknya misalnya ada 3 mau masuk, 1 SD, 1 SMP, 1 SMA. Nah, isu uang kemudian menjadi bahaya kalau kita tidak punya cadangan, tidak punya simpanan. Nah, jadi uang bisa menjadi sumber stres yang menimbulkan bahaya, yang kemudian membuat kita bereaksinya fight or flight. Fight itu, wah, butuh uang nih anak nanti bulan Juli mau masuk 2, 1 SMP, 1 SMA. Orang tuh bisa bereaksi 2. Kabur, flight, tambah stres, tambah ngomel-ngomel tiap hari. Nanti kalau sama anak, kamu tuh tahu nggak, mama bayar uang mahal gini, 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 gini. Jadi alih-alih menghadapi bahwa yang namanya butuh uang, ya berarti uangnya dicari, gitu ya. Itu kan fight. Kalau flight itu jadinya tidak menyelesaikan masalah, kabur dari masalah, lalu emosi negatifnya dibawa kemana-mana. Jadi ngomel, stres, marah-marah. Nah, itu stres yang jelek. Stres yang baik, kalau misalnya tadi saya kasih contoh ya, ada tantangan nih. Pertengahan tahun 2024 harus siap uang misalnya 20 juta. 2 anak akan masuk ke SMP, SMA gitu. Masih punya waktu 5 bulan. Ngobrol berdua sama suami atau sama istri. Kita fight-nya gimana ya? Apa saya cari kerja tambahan atau saya apa atau kita cari beasiswa. Nah, itu fight Bapak Ibu. Jadi
Anda bisa lihat bahwa orang ketika menghadapi tekanan itu bisa punya pilihan sebenarnya. Nah, problemnya seringkali pilihan-pilihan yang kita buat itu juga dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu kita. Teladan yang kita lihat dari kehidupan kita sebelumnya. Dan memang harus kita akui, orang tua kita juga mengambil peran ya. Coba kalau Bapak Ibu besar dengan orang tua yang sangat mau menyelesaikan problems, maka Anda akan terbiasa untuk mencari solusi. Tapi kalau Anda besar di rumah yang ketika ada masalah, emosi naik, konflik, ribut dalam rumah. Tanpa kita sadari, pola itu kita tiru loh. Bu, bisa berubah nggak? Bisa, tapi Anda yang harus mau mengubahnya. Kalau tidak, kita akan cenderung copy-paste. Kita akan cenderung mengulang kembali reaksi-reaksi orang tua kita terhadap tekanan hidup. Dan dampaknya, anak kita akan merasakan persis seperti yang kita rasakan dulu ketika kita jadi anak. Nah, semoga nanti hari ini kita bisa berubah pikiran ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu kita ngerasain nggak enak ya ternyata jadi anak ketika orang tua ada masalah ekonomi terus malah papa mama ribut besar gitu. Nggak enak ternyata. Ya udah, pas saya jadi orang tua, oke, kita ada masalah tantangan ekonomi. Jangan pakai emosi nyelesainnya, tapi pakai logika. Solusinya apa? Kita bicara bersama, bikin perencanaan keuangan yang baik. Nggak cuman yang cerita klasik gini, nanti istri ngomel-ngomel, kok papi cari uang yang lebih banyak dong, ini anak-anak gini. Nanti suami terus merasa istrinya matre karena cuma nyuruh-nyuruh cari duit. Kan kisah klasiknya begitu ya Bapak Ibu ya. Terus rumah tangga menjadi tidak harmonis, terus anak-anak menjadi broken home. Itu kisah muter-muter kisah klasiknya begitu Bapak Ibu. Jadi stres itu bisa Anda punya pilihan mau merespon dengan cara apa. Itu poin saya. Stres yang lain, yang bagus nih ya. Ada kesempatan. Contoh, saya ambil contoh. Misalnya ada kesempatan Anda mendengar misalnya kabar, pemerintah sekarang punya banyak beasiswa loh, gitu ya. Ada beasiswa bidik misi, atau di penabur juga ada beasiswa. Tapi harus memenuhi nilai tertentu. Memenuhi prestasi tertentu. Ini stres nggak? Oh, stres. Karena kan berarti misalnya nih, putra-putri Anda di SD nih sekarang, lalu di SMP nanti bisa masuk, ada potongan uang pembangunan, tapi harus nilai raport SD-nya sekian, misalnya begitu ya Bapak Ibu. Itu stres nggak? Stres, tapi stres yang berupa kesempatan. Gitu, berupa kesempatan untuk meraih sesuatu. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu, contoh bagaimana tujuan saya menunjukkan ini kepada Bapak Ibu supaya Anda tidak selalu berpikir negatif tentang stres. Kasihan sih stres itu Bapak Ibu ya. Stres itu nggak selalu buruk. Nah, ini saya tunjukkan lagi gambar ya. Stres itu ada yang positif. Jadi kehadirannya itu justru meningkatkan detak jantung, hormon-hormon yang membuat kita excited itu jadi meningkat. Ada stres yang tolerable, serius, berat, tapi ketika ada yang menemani, ada relasi-relasi suportif, ada yang menemani. Contoh, Anda misalnya, ini saya ambil contohnya orang dewasa deh. Misalnya suami istri dua-duanya bekerja, lalu ada promosi jabatan gitu ya. Nah, untuk promosi jabatan harus melewati assessment, ada wawancara nanti, ada tes. Stres nggak? Ya stres. Banyak tuh ya kalau udah lama nggak tes psikotes misalnya, ada tuh yang nanya ke saya, Bu bisa les Bu untuk psikotes? Oh, nggak ada les psikotes. Psikotes tuh Anda tidur cukup, Anda makan baik, Anda tidak sakit, Anda kerjakan. Saya bilang gitu. Stres, momen-momen mau promosi jabatan stres, tapi tolerable karena misalnya kalau ini suaminya yang mau promosi jabatan, relasi rumah tangga lagi bagus nih, gitu ya, lagi oke. Saling mendukung, anak-anak mendukung. Pagi sebelum Papa berangkat, doa bareng ya, Papa hari ini mau assessment promosi jabatan, dan sebaliknya. Tolerable, kenapa? Karena ada supportive relationship. Nah, sekarang saya kasih contoh yang berbeda. Bapak Ibu bayangkan, anak Anda mau ujian, anak Anda sekolah tugasnya banyak.
Stres itu buat dia. Dan mungkin ada di tengah yang kuning ini. Udah gitu pulang ke rumah, kondisi papa mama kalau ribut, emosional tinggi. Emosi di rumah naik tinggi. Nah, yang kayak begini-begini loh Bapak Ibu, yang membuat anak-anak kita akhirnya tidak mampu menahan tekanan itu karena tidak ada relasi orang tua anak, relasi suami istri sebagai papa mama yang suportif. Penting Bapak Ibu. Jadi gini, orang bisa kuat menanggung beban hidup kalau ada dukungan sosial. Dukungan sosial itu relasi yang baik dengan orang-orang dekat. Nih, ini yang menjadi penting. Stres yang toksik yang seperti apa Bapak Ibu? Stres yang dialami terus-menerus tanpa adanya relasi-relasi yang protektif. Saya kasih contoh ekstrim ya Bapak Ibu. Saudara-saudara kita sebagai sama manusia di daerah-daerah konflik, di perang, sebut saja sekarang perang yang belum lama Ukraina, perang di jalur Gaza. Lepas dari unsur politik ya Bapak Ibu, saya menyatakan ini sebagai manusia. Orang-orang yang hidup di area perang itu stresnya toksik Bapak Ibu. Tidak ada kejelasan makanan, tidak ada kejelasan kapan saja nyawa bisa melayang. Nah, itu stres toksik berkepanjangan. Makanya kalau kita melihat kenapa sih ada pergerakan-pergerakan atau misalnya nggak usah jauh-jauh perang deh. Kalau kita kan juga sering ngalamin ya, tiba-tiba ada gempa bumi yang belum lama, misalnya di Cianjur gempa bumi, di Palu gempa bumi. Lalu kenapa sih kita urunan, ada yang menyumbang donasi dan sebagainya? Ini karena kita sadar bahwa dalam kondisi-kondisi bencana, stres itu bisa toksik. Sehingga sebagai sesama manusia, kita membantu mengulurkan tangan supaya ada tadi support sosial, relationship yang protektif. Nah, Anda bisa lihat ya Bapak Ibu, orang tidak mungkin menghindari masalah dalam hidup. Masalah itu akan selalu datang. Tetapi yang menjadi pelindung mental manusia adalah good relationship, supportive relationship. Makanya Bapak Ibu, saya selalu menyampaikan ya untuk kita nih yang diberi karunia punya anak, Bapak Ibu punya anak, menjaga relasi pernikahan Anda dalam kondisi yang sehat itu menjadi sangat amat perlu supaya tumbuh kembang anak Anda itu bisa optimal. Kadang-kadang orang tuh begini, fokus ke anak, tapi relasi pernikahannya tidak dipelihara. Mindsetnya begini, ya sudahlah, kami yang penting ada buat anak. Tapi relasi sebagai suami istrinya ini tidak lagi diperhatikan. Istilahnya tuh, ya kami bertahan hanya demi anak. Nah, Bapak Ibu, malah jadi toksik nanti buat anaknya. Bukan berarti itu saya bilang ya udah pisah aja, enggak loh ya. Tapi gini loh, kalau Anda menyayangi anak Anda, maka Anda akan mengusahakan relasi dengan pasangan. Itu poin saya. Sering orang tuh tidak melihat dua hal itu berhubungan. Orang hanya melihat, ya meskipun saya tidak lagi bersama pasangan, tapi saya tetap mencintai anak saya. Nah, masalahnya kan anak itu melihat orang tuanya itu satu paket, Bapak Ibu. Ayah, ibu gitu. Menjadi tidak adil ketika anak harus milih salah satu. Itu nggak adil buat anak. Nah, ini contoh saya ingin mengelaborasi soal relationship yang suportif. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita lihat yang gambar kanan ya, Bapak Ibu bisa lihat kursor saya kalau bisa melihat layar. Ada gambar seperti gunung ini. Ini tuh menunjukkan level stres yang tadi saya katakan. Kalau anak kita atau kita sebagai manusia itu tidak punya masalah, Anda tuh akan ada di yang bagian kiri nih. Bosan hidup, inaktif. Ini saya sering temui Bapak Ibu pada situasi-situasi begini. Seringkali memang terjadi justru pada keluarga-keluarga yang secara sosial ekonomi itu berlebih ya, di atas, menengah ke atas. Misalnya, orang dewasa sudah usia 30-an, orang tuanya umur 60-70. Orang tuanya nih yang sudah lansia datang ke saya,
Bu, gimana ya anak saya itu? Kok umur 30-an nggak jelas hidupnya? Tiap hari cuman bangunnya siang, nanti main game sampai malam, sore-sore keluar nongkrong sama temennya, minum alkohol, pulang mabuk. Nggak jelas hidupnya, nggak jelas mau ngapain. Saya khawatir saya ini udah tua, kapan saja saya bisa pulang lah. Kalau anak saya begini bagaimana? Nah itu contoh-contoh ya Bapak Ibu ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena terlalu dimanjakan. Karena tidak ada tekanan, tidak ada tantangan yang membuat dia ketika tumbuh sebagai remaja menuju dewasa itu berusaha melakukan sesuatu Bapak Ibu. Karena semuanya disediakan. Cinta yang memanjakan juga salah Bapak Ibu. Ketika tidak ada tekanan yang cukup, maka orang akan bosan. Nah, maunya bagaimana? Ini Bapak Ibu yang di tengah ini ya, yang di kursor saya ada kata optimum. Manusia itu tetap perlu tekanan tertentu supaya dia termotivasi, supaya dia punya fokus dalam hidup. Contoh, kenapa sih sekolah mesti ada semester ganjil, semester genap, lalu nanti akan ada kenaikan kelas? Itu target, Bapak Ibu, itu fokus. Coba bayangkan kalau orang belajar tidak ada target kapan harus ujian, ya nggak akan dikerjain, Bapak Ibu. Tidak ada tenggat waktu. Kita orang kerja deh, kita orang kerja. Kenapa ada tenggat waktu? Kenapa ada tanggal gajian misalnya kalau yang kita terima gaji? Kenapa ada kalau Anda seorang pebisnis tanggal di mana laba akan cair? Itu semua adalah fokus kan? Yang membuat kita termotivasi melakukan sesuatu di setiap hari yang baru. Jadi di poin itu, stres itu baik untuk kita. Stres itu membuat kita bergerak. Karena kalau tidak ada tekanan yang harus kita dorong, harus kita angkat, kita nggak bergerak. Di sisi lain, kalau tekanannya kebanyakan nggak bagus. Ini yang di sebelah kanan ya, Bapak Ibu, overload, burnout. Nah, ini yang nggak bagus. Ini yang kita tidak mau. Ini yang perlu kita jaga. Oke, saya lanjut dulu. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa bertanya ya Bapak Ibu. Saya tadi sudah jelaskan sehat mental, sudah jelaskan stres. Nah, sekarang saya masuk. Bagaimana sih untuk menjaga kesehatan mental? Ada 3 hal yang akan saya share ke Bapak Ibu. Kita sebentar lagi sudah bisa diskusi ya, Bapak Ibu. Kalau sudah mulai memikirkan pertanyaan, silahkan. Nomor 1, Bapak Ibu. Nah, kenali situasi mental kita untuk tahu respon yang tepat. Saya akan perkenalkan kepada Bapak Ibu satu kerangka berpikir yang disajikan oleh Dr. Kutchers, seorang psikiatris yang banyak meneliti tentang kesehatan mental. Bapak Ibu, situasi kesehatan mental manusia itu tidak cuman saya tadi sudah singgung berapa kali sehat tidak sehat, gila tidak gila. Itu kan dikotomi. Dikotomi itu artinya kalau nggak hitam putih, gitu ya. Ini pemikiran yang keliru. Pemikiran yang keliru. Nah, salah satu cara untuk Anda bisa menjaga kesehatan mental, Anda harus bisa mengidentifikasi. Hari ini, saat ini, bulan ini, minggu ini, saya itu ada di situasi yang mana? Rentang situasi kesehatan mental manusia itu ada 4 paling tidak, Bapak Ibu ya. Kita lihat satu persatu. No distress. Tidak ada masalah. Ini mungkin kemarin pas kita liburan Natal tuh Bapak Ibu ya, kita bahagia, kumpul-kumpul. Wah, pokoknya kalau udah mau libur panjang tuh kita senang gitu ya Bapak Ibu. Udah nabung kan? Udah nabung, udah tahu pas liburan kemarin tuh mau kumpul keluarga, mau pokoknya kita senang gitu ya Bapak Ibu. No distress, no problem, no disorder. Tidak ada gangguan. Nah, ini bahagia kita. Ya, ini situasi pertama. Situasi kedua adalah mental distress. Mental distress adalah satu situasi mental di mana kita gundah, upset tuh gundah, sedih, nggak bahagia, terganggu, kecewa, apalagi marah, ngerasa nggak mood, blue gitu ya. Misalnya
2 hari kemarin di Jakarta hujan terus pagi itu Bapak Ibu. Itu rasanya mau bangun aja susah. Ya, rasanya tuh pengen tetap di balik selimut gitu ya. Eh, Moodnya kalau orang sekarang bilang, aduh nggak mood kerja deh hari ini. Agak beda kalau pagi cerah ya. Kalau pagi cerah tuh kita udah matahari membuat kita untuk bersemangat. Atau misalnya Anda merasa pesimis eh, dengan situasi kerja, dengan situasi rumah, itu namanya mental distress. Nah, mental distress seperti gambarnya Bapak Ibu, ini cukup sering dialami manusia. Anda dan saya itu bisa ngalamin ini dalam kehidupan kita. Sekarang pun kalau hari ini Anda tanya saya, hari ini, hari Jumat ini saya agak di mental distress. Kenapa? Eh, dari pagi sampai sore nanti itu jadwalnya udah berantak. Kemarin waktu nyari jadwal sama Bu Hendy aja nyelip-nyelip gitu ya. Cari, oke, yang kapan pas bisa gitu. Mental distressnya bukan karena ada problem yang sangat berat, tapi karena kalau contoh yang sedang saya alami sekarang, setelah ini ada sesuatu yang harus dilakukan, ada yang harus di-tackle, ada yang harus dilakukan. Nah, itu mental distress. Jadi agak sedikit, kalau Bapak Ibu mungkin bisa rasakan tuh, waktu kita punya banyak kerjaan dan deadline, kita tegang ya di sini ya. Tetap bisa ketawa, tapi kayak ada tegang gitu. Nanti pas pulang sampai rumah, kalau saya biasanya tuh pulang sampai rumah udah bersih-bersih, jam 9 saya udah tepar, Bapak Ibu udah tidur. Jadi salah satu menghilangkannya dengan tidur gitu. Atau olahraga biasanya kalau saya. Nah, mental distress itu bisa kita alami. Anda bangun pagi, anak dibangunin nggak bangun-bangun. Di 1 kali dipanggil nggak bangun, 2 kali dibangun, Anda mulai nada tinggi. Nah, pagi-pagi udah agak marah nih. Nah, itu mental distress. Itu nggak apa-apa, Bapak Ibu. Itu part of daily life. Yang saya ingin katakan begini, kehidupan kita di keseharian, paling no distressnya ini ya mungkin hari Minggu atau hari libur. Saya kira sehari-harinya kita akan ada di situasi mental distress. And it's okay. Artinya begini, ya kalau kayak capek ngurus anak, kita yang guru, capek ngoreksi, capek ngajar, it's part of life, right? Ya kalau ditanya, ya udah, itu kehidupan, itu mental distress, gitu. Kita jaga dan kita tidak perlu kemudian bilang, aduh jadi guru, saya stres banget deh, Bu Dian. Terus Bu Diannya nanya, jadi masih mau jadi guru apa enggak? Ya masih sih Bu. Oh ya berarti itu masih distress Bu, gitu ya. Seringkali itu gini loh, yang saya ingin terapkan, yang saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu, hati-hati dengan menggunakan kata. Anak sekarang apalagi sering ngomong, aku depres deh, aku depres. Ntar dulu, maksudnya depres itu apa? Depresi itu kata yang berat, ya. Jadi kita belajar, nih Bapak Ibu dulu deh, nggak usah ngomong anak-anak dulu. Kita belajar mengungkapkan situasi mental kita dengan tepat. Misalnya, saya capek deh, saya kecewa, itu nggak apa-apa. Aduh hari ini saya agak gloomy itu kayak nggak kurang bersemangat gitu. Cari apa ya enaknya? Wah cari kopi deh biar agak bersemangat. Menjadi penting untuk Anda tahu kondisi mental Anda yang tepat itu di mana, sehingga Anda tahu respon. Makanya kalau tadi saya bilang, kayaknya nggak ngantuk deh gloomy, ya udah cari cappuccino deh gitu ya. Nah, jadi Anda tahu harus ngapain gitu. Karena kalau misalnya gloomy pagi-pagi, kayaknya saya depresi deh. Loh, depresi itu gangguan mental, Bapak Ibu. Sudah ada di sini nih depresi nih, gangguan mental. Nanti berarti saya perlu ke psikiater. Loh, kok terlalu jauh kan gitu. Jadi kita perlu kenali nih. Nah, mental distress aman ya. Nanti kalau ada yang bingung Bapak Ibu boleh tanya. Tapi intinya mental distress tuh rasanya kalau di hari-hari kerja kita ada di level-level itu. Dengan semua hal yang harus kita lakukan, kita lebih ada di situ. Karena nggak mungkin bekerja tanpa ada problem kan? Bekerja is always comes with problem. Anda yang orang tua mendidik anak, begitu anak bangun problem comes up, gitu ya. Problem hilang kalau anak tidur, gitu ya. Anak beristirahat sebentar. So there will be mental distress in our daily life. Nah, mental health problem kalau dalam bahasa Indonesia masalah kesehatan mental. Disorder yang atas gangguan atau penyakit kesehatan mental. Nanti beda. Mental health problem ini tidak sering, tapi bisa terjadi, terutama ketika ada peristiwa-peristiwa yang spesial. Contoh, ada orang yang kita kenal meninggal. Kedukaan. Kedukaan itu bisa mendatangkan mental health problem. Berita yang mengejutkan, misalnya apa?
apa ya, misalnya ya tiba-tiba inflasi harga naik semua, pajak naik, itu ya pajak naik. Itu bisa membuat kita kaget, berduka, kecewa yang berat sekali gitu ya. Belajar membedakan gini Bapak Ibu. Misalnya saya kasih contoh simpel, udah bawa kopi mau dinikmati, pas jalan nabrak jatuh. Sedih, kopinya udah dibeli gitu ya, terus jatuh, sedih. Tapi sedih kopi tumpah dengan sedih misalnya orang yang kita kasih meninggal, itu kan beda ya. Sedihnya beda. Kalau sedih karena kedukaan, dalam psikologi kami biasanya memberi waktu 6 bulan. Jadi orang yang berduka 6 bulan itu masih aman, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada orang dekat Anda ya, teman Anda gitu habis kedukaan, terus kadang-kadang dia masih kelihatan sedih, ya jangan dibilang, udah toh jangan sedih, biarin dulu biarin dia memproses rasa kehilangannya. 6 bulan tuh waktunya biasanya Bapak Ibu. Kalau lebih dari 6 bulan, nah itu biasanya kita mulai oke, what can we do to help? Gitu. Atau misalnya ada kehilangan, perceraian, kebangkrutan, tidak lulus ujian, itu mental health problem could come. Ya, Bapak Ibu. Bisa bedakan ya, jadi mental health problem itu bisa terjadi. Lalu, nah ini yang terakhir, ini sebenarnya sedikit sekali Bapak Ibu, mental disorder. Itu sudah ada diagnosanya, depresi mayor, gangguan kecemasan, bipolar, apalagi schizophrenia. Nah, semuanya ini sudah masuk ke mental disorder yang penegakan diagnosanya pun harus dilakukan oleh psikiater atau psikolog klinis. Tidak bolehlah kita cuma ngelihat di Google, oh kayaknya saya bipolar deh. Nggak boleh, Bapak Ibu. Ya, boleh jadi kalau misalnya tadi pagi saya tuh happy, tapi malam kok tiba-tiba sedih banget, saya bipolar. Enggak. Boleh jadi sorenya dapat kabar yang sangat mendukakan Anda, jadi Anda sedih tuh sorenya tuh. Ya sudah, itu mental health problem gitu Bapak Ibu ya. Ini yang kita perlu kuasai kalau kita bicara mental health. Supaya Anda bisa tahu respon yang tepat. Respon yang tepat seperti apa? Kalau mental distress, ya udah masalah yang harus dihadapi, tugas yang harus dikerjakan, Anda kerjakan. Kalau mental health problem, Anda berduka, bangkrut, atau kematian orang yang Anda kasihi, cari orang dekat yang bisa berbagi duka Anda. Mental health problem banyak ya Bapak Ibu. Ada yang berbagi dengan orang dekat, ada yang semakin mencari Tuhan misalnya, spiritualitas. Itu juga bagian dari Anda mencari solusi. Nah, kalau sudah mental disorder, rekomendasi saya pergi temui profesional. Jangan malu. Gitu, Bapak Ibu, ya. Jadi, ini sekarang yang Anda bisa gunakan, dicek posisi saya tuh di mana. Kenapa ini penting? Kan tadi di awal saya sampaikan, sebagai orang tua, pelihara kesehatan mental Anda. Karena itulah hadiah Anda bagi anak Anda. Kalau Anda orang tua sehat mental, anak-anak Anda menghadapi tantangan-tantangan hidupnya itu juga akan bisa lebih kuat. Karena dia tahu ada Anda yang mensupport. Jangan dibalik. Kalau saya bilang dibalik itu contohnya gini loh Bapak Ibu. Ada tuh saya pernah jumpa ya, anak remaja gitu. Orang tuanya pernikahan lagi bermasalah. Yang terjadi dia dicurhatin mamanya, dia dicurhatin papanya. Lah, kok bebannya jadi di dia? Beban masalah pernikahan itu. Gitu. Nah, ini kan malah jadi kebalik ya, Bapak Ibu. Bukankah harusnya kita yang orang dewasa yang belajar mencari solusi supaya anak-anak itu ya tanpa dibebani dengan masalah pernikahan orang tua, tanpa dibebani dengan masalah finansial. Hidupnya sudah banyak tekanan kalau di sekolah itu, Bapak Ibu. Apa tekanannya? Dia harus menguasai pelajaran-pelajaran supaya dia punya bekal cukup pengetahuan, ilmu pengetahuan untuk menjadi orang dewasa yang produktif. Itu tanggung jawab anak. Ya, dan belajar skill-skill lainnya, belajar berteman. Anak sekarang nggak cuma akademis, secara sosial, nyari teman yang baik aja susah ya Bapak Ibu. Anak sekarang tuh salah-salah temenan dibully. Salah-salah temenan diajak melakukan perilaku-perilaku yang tidak baik. Jadi kalau kita mau sadari, menjadi remaja, siswa di zaman sekarang ini juga sudah penuh tantangan.
Belum lagi tantangan untuk tidak tergoda main game online terus, masih harus belajar, itu tantangan buat mereka. Ya, jadi makanya Bapak Ibu, ayo take care your mental health, so you can be a better parents ya for them. Nah, yang kedua kan tadi kenali status mental Anda dalam spektrum. Jadi bukan hanya sehat tidak sehat. Ya, ada 4 spektrum tadi. Anda ada di mana supaya Anda tahu responnya bagaimana. Yang kedua, latih diri mengelola tekanan dengan efektif. Ini saya tunjukkan gambar. Setelah ini nanti Bu Heni boleh kasih PDF-nya di-share. Saya nggak bisa detail satu-satu ya, Bapak Ibu, tapi saya kasih gambar besarnya. Bapak Ibu, kalau kita mau mengatasi istilahnya dalam psikologi coping stress, jadi cara mengatasi stres, Anda bisa lihat dari aspek personal, lalu tindakan, lalu pilihan-pilihannya apa, dan dukungan-dukungan sosialnya apa. Contoh mengatasi stres secara personal. Belajar meregulasi emosi. Meregulasi emosi itu mengatur emosi. Bapak Ibu sebagai orang dewasa, emosi kita tuh bisa naik ke ubun-ubun dengan segala masalah. Ya, Anda mengerti maksud saya lah. Belum bayar cicilan ini, bayar cicilan itu, bayar ini, bayar itu gitu ya. Datang ke tempat kerja, atasan atau bawahan bikin ulah, darah Anda naik. Belajar mengelola. Begitu darah Anda naik, minimal latihan bernafas Bapak Ibu. Kalau lagi emosi naik itu ya, naik darah itu ya, tarik nafas. Pergi ke toilet, tenangkan diri Anda, tarik nafas. Jangan bereaksi dari darah yang naik di ubun-ubun Anda langsung serang orang. Tarik nafas Bapak Ibu, kuasai emosi Anda. Kuasai diri Anda. Belajar meregulasi emosi. Belajar meregulasi perilaku. Belajar mengekspresikan emosi yang tidak bikin masalah baru. Ada tuh Bu ekspresi emosi yang bikin masalah baru. Kalau Anda ngamuk, Anda tahu ngamuk ya? Orang yang ketika marah itu misalnya lempar barang, pukul orang. Anda nggak nyelesain masalah, Anda bikin masalah baru. Gitu. Bu, marah boleh nggak? Boleh. Marah nggak dosa. Cara mengekspresikan marah itu yang menentukan Anda dosa atau tidak. Kalau dengan mengekspresikan marah Anda nyakitin orang, jadi dosa. Tapi kalau Anda mengutarakan baik-baik, dengan tutur kata yang juga pilihan katanya sopan, ya kalau wajah ya mungkin nggak senyum-senyum lah ya orang lagi marah gitu ya. Nggak apa-apa, tapi jangan menyerang gitu. Kalau marah itu ya diungkapkan yang bikin Anda marah apa. Regulasi perilaku. Bapak Ibu, salah satu cara mengelola emosi Anda adalah tidur cukup, rajin berolahraga, makan cukup. Ini kelihatan sepele, tapi nggak sepele. Coba deh kalau Anda kurang tidur, emosi Anda makin tinggi. Coba kalau makanan Anda tidak baik gizinya. Coba kalau Anda tidak pernah berolahraga. Anda akan cepat naik darah, badan Anda nggak enak, moodnya jelek terus. Nah, ini cara melatih coping stress yang pertama dari bagian personal ya. Setelah itu tindakan. Cari informasi. Problem saya apa? Tadi misalnya saya kasih contoh, mesti bayar uang sekolah anak pertengahan tahun ini. Oke, ada opsi apa? Ada beasiswa nggak ya? Ada kerjaan tambahan yang kita bisa lakukan nggak ya untuk kita menabung? Ada bentuk investasi apa ya? Nah, cari informasi dan untuk memecahkan masalah. Jadi setelah mengelola diri kita, lalu kita cari tindakan, Bapak Ibu ya. Cari tindakan yang bisa menjawab permasalahan. Opsi-opsinya apa? Itu available option. Kira-kira saya sambil pasang ini ya Bapak Ibu. Apa namanya? Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Kalau tidak nanti mati. Cari opsi-opsi yang tersedia bagi Anda apa dan cari dukungan sosial ini. Nah, jadi cara mengatasi masalah itu selalu diri kita, tindakannya apa, opsi-opsinya apa, dukungan sosialnya apa. Nah, dari sini Anda bisa lihat dong, manusia itu tidak ditakdirkan menyelesaikan masalah sendirian. Ini kalimat simpel ya Bapak Ibu, tapi coba Bapak Ibu renungkan. Seringkali kita tidak mau atau tidak tahu bahwa namanya orang hidup kita butuh satu sama lain. Tadi yang saya sampaikan seringkali kita tuh terjebak pada individualis. Kita pikir kita bisa selesaikan semua sendiri gitu. Nggak bisa Bapak Ibu.
We need someone else. Makanya cara coping mengelola stres itu, personal Anda apa, tindakan Anda apa, opsinya apa, dukungan sosial Anda apa. Oke? Lanjut dulu. Ada nggak, Bu, cara coping stres yang tidak efektif? Ada. Nih, kalau personal Anda itu mengeluh terus, whining ya. Whining itu orang yang ngeluh terus. Hidup tuh ngeluh terus. Komplain terus. Lalu mengasihani diri sendiri. Merasa diri jadi korban. Ya saya ini begini karena pasangan saya ini begini karena orang tua saya. Nggak selesai Bapak Ibu. Itu cara coping yang tidak efektif. Terus komplain, itu nggak efektif. Terus tindakannya apa? Helpless, escape. Escape itu salah satu contohnya kalau orang lari ke alkohol, orang lari ke apa namanya, perilaku-perilaku adiktif. Jadi ada masalah hidup, tapi dia malah kabur. Kabur ke games, kabur ke nonton film berseri-seri, kabur ke alkohol, supaya nggak ingat masalahnya apa. Itu cara coping yang tidak efektif. Atau kalau kita orang dewasa, suami istri punya masalah, cara kaburnya apa? Selingkuh. Nah itu nggak efektif Bapak Ibu. Itu nggak efektif, itu Anda cari masalah baru. Gitu. Masalah itu ya dihadapi. Kalau Anda punya masalah dengan pasangan dalam relasi pernikahan, jangan terus CLBK, nyari pacar lama, nyari orang baru. Itu Anda escape. Itu cara yang tidak efektif. Apalagi tidak melihat opsi-opsi. Jadi cuman mikirnya gini, ya pokoknya aku nggak bahagia sama pasanganku, berarti ini bukan cinta, berarti aku lebih bahagia sama mantan pacarku dulu. Nah itu tuh. Itu mikirnya sempit. Cara berpikirnya itu rigid. Gitu Bapak Ibu. Tidak berusaha untuk mencari permasalahan. Saya tuh agak khawatir gini. Seringkali dalam kehidupan kita orang dewasa, informasi yang masuk lewat sosmed dan sebagainya, itu belum tentu yang sehat. Banyak-banyaknya justru yang nggak sehat. Ya contoh kayak drama-drama gitu ya. Nggak bahagia sama pasangan, selingkuh. Itu kan pelan-pelan Anda masukin racun sebenarnya di kepala Anda. Gitu. Apalagi kalau kumpulannya nanti teman-teman yang separuh baya terus ya nggak apa-apa lah selingkuh-selingkuh. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita bicara ajaran agama dan ajaran moral, itu berusaha memberikan opsi-opsi sehat. Tapi di luar ajaran moral dan ajaran agama, biasanya opsi-opsinya nggak ngaco. Itu saya harus katakan. Nah, Bapak Ibu yang harus bisa screening. Ya. Nah, lalu apa? Biasanya kalau coping stres yang tidak efektif, alih-alih Anda cari orang yang bisa membantu Anda malah mengurung diri. Anda tidak mau cari bantuan, mengisolasi. Itu bentuk coping yang tidak efektif. Semoga bisa memberi gambaran ya. Jadi pertama, kenali situasi mental Anda. Kedua, cara copingnya yang efektif. Ketiga, ini yang terakhir. Ini udah praktik sekali. Bapak Ibu, hidup itu kalau disimpelkan jadi 4B. Yang kita lakukan tuh belajar, bekerja, bermain, bercinta. Lakukan secara berimbang. 1,5 jam ini kita belajar. Saya kasih materi, habis ini kita diskusi. Setelah itu Anda praktekkan, itu Anda bekerja. Belajar dan bekerja itu makan energi. Kalau ibarat mental Anda seperti baterai handphone, itu ngabisin baterai. Ngecasnya gimana? Bermain dan bercinta. Bermainnya orang dewasa apa, Bu? Ya bisa main sama anak, ngobrol, ketawa-ketawa gitu ya. Bercinta itu maksudnya berelasi dengan sesama manusia. Ya. Bermain bisa olahraga, bisa masak, berkebun, itu bermainnya orang dewasa. Bercinta adalah spend time with your loved one. Sesibuk-sibuk apapun jangan sampai nggak sempet ngobrol gitu, Bapak Ibu ya. Saya juga sibuk. Saya sama suami tuh udah pergi kemana-mana, tapi nyempetin kayak pagi tadi 30 menit yang ngobrol sebentar gitu. Malam ngobrol sebentar. Bercinta di situ. Weekend mungkin sempetin keluar sebentar bareng. Nah, kenapa saya bilang proporsional? Semakin kita dewasa, bermain dan bercinta ini akan semakin menjadi tantangan karena waktu kita habis untuk belajar dan bekerja. Kenapa? Waktu kita jadi orang dewasa, kita harus make money, right? Kita harus make the living gitu. Karena kita punya tanggung jawab, orang-orang yang kita pikul. Sehingga bermain dan bercintanya makin sedikit, tapi jangan sampai nggak ada. Itu poin saya. Waktu anak masih TK, belajar bekerjanya dikit, bermain bercintanya banyak. Nah, ini siklus hidup Bapak Ibu. Nanti kalau kita semua udah lansia, udah pensiun, belajar bekerjanya makin sedikit, bukan karena nggak mau, otaknya juga udah nggak mampu gitu ya, karena udah menurun. Maka
bermain bercintanya makin banyak. Siklus hidup Bapak Ibu, that's living gitu. Nah, proporsional jaga. Sekarang Bapak Ibu bayangkan, belajar bekerja makan energi, bermain bercinta ngecas. Jadi gimana kalau sehat mental? Pastikan ini seimbang Bapak Ibu. Jangan sampai energi mental Anda habis. So, ini konklusi saya, sehat dimulai dariku. Keluarga Anda akan jadi keluarga sehat dimulai dari Anda. Jangan nuding orang, jangan bilang, tuh kamu yang harus sehat, anak yang harus sehat. Tidak. Sehat kita mulai dari kita sendiri. Demikian Bapak Ibu paparan dari saya stop share dulu. Kelebihan 3 menit saya, Bu Henia, sambil lihat jam ini. Oke, mari kita bisa bercakap, berdiskusi. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu selama 1 jam. Silakan, Bu Heni mungkin bisa dimoderasi untuk kita berdiskusi. Baik, terima kasih Bu Pinkan untuk materinya yang luar biasa, sungguh memperlengkapi kami sebagai orang tua juga sebagai guru di sekolah untuk bisa memiliki kesehatan yang mental yang baik ya. Karena tadi satu yang sangat saya notice gitu ya, bahwa kesehatan mental orang tua itu adalah hadiah terbaik begitu ya bagi anak-anak. Saat ini Papa Mama kita sudah membuka sesi pertanyaan. Dipersilahkan untuk yang mau bertanya bisa menuliskan di kolom chat atau mungkin juga bisa bertanya langsung supaya nanti bisa mendapatkan jawaban dari narasumber. Dipersilakan kepada Papa Mama mungkin sambil mempersiapkan pertanyaan, saya akan membuka dulu pertanyaannya, Bu Pinkan. Pertanyaan yang sering masuk kepada saya ketika konseling adalah ketika orang tua sedang berkonflik begitu ya, suami dan istri, seringkali lupa begitu bahwa konflik itu berlangsung di depan anak. Sehingga anak menyaksikan konflik atau perdebatan antara papa dan mamanya. Lalu kira-kira jika situasi itu sudah terlanjur terjadi, apa yang masih bisa dilakukan orang tua untuk membuat hal tersebut menjadi tidak mengganggu kesehatan mental anak? Minta maaf. Jadi, Bapak Ibu jangan takut lah. Tadi saya selalu sampaikan ya, kita nggak sempurna. And it's okay. Anak kita biar juga belajar bahwa nggak ada manusia yang sempurna. Nah, kalau kita sadar bahwa, oh kemarin habis ribut depan anak nih ya, kasihan anak ini, ya udah ambil waktu, temui, jelaskan peristiwa kemarin, dan minta maaf kalau membuat suasana hati anak jadi tidak enak. Tapi tolong ceritakan sama anak bahwa konfliknya papa mama kami udah baikan gitu. Jadi anak kan nggak tertinggal, papa mama udah baikan nggak ya gitu ya. Udah baikan. Nah ini juga baik karena anak jadi bisa belajar bahwa namanya manusia itu pasti berbeda pendapat. Kenapa saya berani ngomong kata pasti Bapak Ibu? Nggak ada manusia yang tidak pernah beda pendapat. Nggak ada. Karena kita beda. Nah, artinya anak akan belajar berkonflik dengan sehat. Nah, ini another topic ya Bapak Ibu ya. Jangan takut konflik. Konflik itu bisa sehat. Tadi seperti stres. Stres nggak selalu buruk. Konflik juga tidak selalu buruk. Karena konflik justru bisa kalau dikelola dengan baik bisa membawa kemajuan. Ya kan? Nah, jadi begitu jawaban saya Mbak Eni. Jadi kalau buat anak yang sudah terjadi, explain ke anak, minta maaf karena situasi itu membuat tidak nyaman anak, ceritakan juga, papa mama akhirnya udah baikan, nah akhirnya kami kesepakatannya begini. Nah, gitu Bu Eni. Terima kasih Bu Pinkan untuk jawabannya. Memang betul ya, kadang-kadang kita orang tua juga perlu berlatih untuk minta maaf ya. Kadang kita tuntut anak-anak untuk belajar minta maaf, kita juga harus memberikan contoh begitu ya untuk bisa minta Yes. maaf kepada anak-anak. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Reka, sudah raise hand. Dipersilakan Bu Reka untuk open mic-nya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Pinkan. Ya, Bu. Dari penjelasan tadi saya memperoleh bahwa tekanan itu bisa datang dari mana saja, terus bisa kepada siapa saja dan kapan saja, itu bisa semua itu ya. Nah, salah satunya termasuk juga tekanan dari sekolah, Ya. baik kepada siswa maupun kepada orang tua. Menurut Bu Pinkan, apa yang bisa dilakukan penabur untuk membantu siswa dan orang tua memperoleh kesehatan mental yang baik? Jadi
sekolah tidak menjadi penambah tekanan untuk orang tua maupun siswa, tapi tetap juga sejalan dengan harapan dari penabur bahwa kita juga harus mencetak generasi yang terbaik gitu, generasi best gitu ya, melalui penabur gitu. Terima Baik, kasih Bu. Bu Rika. Terima kasih Bu Reka. Langsung nih, Bu Heni. Silakan Bu Pinkan. Saya jawab dengan menunjukkan ini ya, Bu Reka ya. Ini pertanyaan bagus sekali. Di poin ini, kalau fokus kita, baik sekolah maupun orang tua, adalah untuk best things for children ya. Jadi saya samakan dulu nih, Bapak Ibu, kita orang dewasa. Tekad kita sebenarnya tekad kita sebenarnya satu, yang terbaik bagi anak. Karena kalau dihitung dari rentang kehidupan, mereka lah yang akan menjalani masa depan. Kita itu sudah menuju akhir, Bapak Ibu ya. Umur kita udah nambah. Kita ini sebenarnya udah mau Bisa fade nggak away, datang? ya. Mereka yang akan menuju masa depan. Mereka yang kalau kita bicara sebagai bangsa, mereka yang akan menghuni Indonesia emas 2045 itu, ya, Bapak Ibu. So, apa yang harus dilakukan? Antara sekolah dan orang tua ini menjadi pendukung sosial anak yang kolaboratif. Orang tua dan sekolah itu harus berkontak bukan untuk saling mencari siapa yang salah. Oh, orang tua misalnya di penabur ini memang tugasnya banyak gitu. Guru berkata, "Aduh, orang tuanya terlalu mendominasi." Nah, itu kan mencari siapa yang salah. Kita berkontak justru untuk jadi satu tim yang saling menguatkan, saling mendukung, gitu ya. Mencoba mencari solusi, action, menstrategikan, mencari perencanaan-perencanaan, mencari informasi-informasi yang bisa menyediakan opsi bagi anak-anak kita ketika menghadapi tekanan. Oke, itu prinsipnya. Sekarang saya ambil contoh ya Bapak Ibu ya. Misalnya, saya tidak tahu di Lampung, tapi kalau di Jakarta, penabur itu selalu punya image tugasnya banyak, gitu ya. Itu udah rahasia umum lah, kita tahu. Tapi di satu sisi, kalau setiap kali saya jumpa ke sekolah-sekolah penabur, kepala sekolahnya gitu ya, saya kan di perguruan tinggi, punya mahasiswa datang dari berbagai sekolah. Selama saya di Ukrida hampir 12 tahun, Bapak Ibu. Selama di Ukrida, setiap angkatan kami dosen tuh bisa melihat kalau anak lulusan penabur, sikap kerjanya ketika dikasih tugas tuh jalan, Bapak Ibu. Kalau yang bukan lulusan penabur, ada aja gitu, ada sih yang jalan. Tapi kalau yang enggak tuh tugas nggak ngumpulin, kalaupun ngumpulin itu minimalis, ya nggak sungguh-sungguh ngerjainnya gitu. Ibarat kalau penabur ini sudah terlatih tuh otot mentalnya untuk ngerjain tugas, sehingga ketika masuk perguruan tinggi, sikap kerjanya sudah siap. Makanya saya tuh sampaikan ke orang tua kalau pas jumpa penabur, guru-guru juga, saya bilang gini, jangan juga terlalu ekstrim, terus bilang gini, ya penabur ini terlalu berat tugasnya, terus mau lari ekstrim tugasnya diringankan, loh kan apa yang sudah bagus dipertahankan. Tapi kemudian misalnya kita ingin menambah nih, gimana ya supaya di penabur itu karakter best, be excellent itu ya, apalagi tuh, saya lupa. Be tough ya, be tough, excellent itu ya. Itu terjadi dalam kehidupan anak-anak. Nah, ini yang kita tambahkan. Nah, Bapak Ibu, tadi pertanyaan Bu Reka di yayasan. Karakter itu akan menjadi bagian dari kepribadian, bukan dengan dipelajari secara teori. Karakter akan menjadi bagian dari kepribadian jika dibiasakan dilakukan. Salah satu contoh Bapak Ibu ya. Kita rendah hati ya, kita mau belajar dari berbagai sumber. Satu contoh, saya pernah ke sekolah Pahwa. Saya pernah ke Seci. Nah, ini kan sekolah-sekolah berbasis Buddhis ya. Salah satu yang saya kagumi adalah
Ini hal kecil Bapak Ibu. Kalau di sana anak-anak dibiasakan tuh memang budayanya memberi salam. Jadi tangannya diletakkan di tengah lalu agak membungkuk. Itu dilakukan oleh semua Bapak Ibu. Mau dari security satpam sampai guru sampai student. Jadi rasa-rasanya kalau Bapak Ibu masuk ke area sekolah mereka itu kayak masuk ke, apalagi kalau di Jakarta ya Bapak Ibu, di Jakarta yang orang tuh cuek bener gitu loh kadang-kadang. Itu kayak suasananya lain. Suasananya tuh ada sopan santun yang dikondisikan. Dikondisikan itu artinya gini, kalau saya ngomong suasana lain seperti itu, Bapak Ibu mungkin bilang, ya mungkin kepaksa aja Bu mereka melakukan. Betul, betul. Mungkin tidak semuanya itu sudah menginternalisasi. Mungkin beberapa karena harus, kalau nggak ditegur. Ya nggak apa-apa juga Bapak Ibu. Coba contoh. Bapak Ibu nih kalau Anda dan saya ke Singapura, nggak berani Anda buang sampah sembarangan. Kenapa? Anda dipaksa kan dengan aturan. Ketika nanti Anda buang sampah sembarangan, dendanya gede banget. Nah, ini sebetulnya kunci pendidikan manusia. Itu manusia itu memang harus dikondisikan, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau tadi saya kembali pertanyaan Bu Reka, bagaimana supaya karakter best bisa menjadi bagian dari siswa-siswi di penabur? Disinilah peran orang tua dan guru. Sebelum anak-anak punya karakter best, kita ngaca yuk, kita udah punya nggak? Nah, kita sudah menteladankan itu enggak? Be tough, excellent. Bayangan saya nih, Bapak Ibu guru dan orang tua, kalau kita mau bicara excellent. Orang tua, Anda dalam karir Anda juga excellent. Dalam arti, kalau ada kesempatan-kesempatan meluaskan kompetensi, misalnya anaknya lihat, saya tuh sering kali nyoba ya, Bapak Ibu anak sekarang tuh kadang-kadang gini, saya tanya aja, papamu kerja apa? Dia cuma nyebut perusahaannya. Oke, bagiannya apa? Nggak tahu loh. Bisa nggak tahu. Itu buat saya, wow, kamu nggak tahu papamu kerjanya apa? Udah SMA ataupun udah kuliah. Kalau masih SD oke lah. SMA kuliah, nggak tahu. Artinya apa? Ini kalau buat orang tua ya, kalau saya boleh kasih masukan. Karakter excellent dan bekerja keras, itu nggak bisa diomongin. Sekali-sekali ajak anak Anda ke tempat kerja. Tunjukin, nih loh papa tuh sehari-hari kalau kerja begini, mama tuh sehari-hari kalau kerja begini. Libatkan mereka. Gitu, kalau buat orang tua ya. Jadi karakter excellent kayak gitu. Buat Bapak Ibu guru, tantangan buat Anda dan saya, kita pendidik ya. Kita punya profesi, Anda guru, saya dosen. Sama-sama sih, sama-sama pendidik. Kita punya, kalau di negara ini kan ada namanya sertifikasi guru, sertifikasi dosen. Ada kompetisi-kompetisi untuk guru, untuk dosen. Bayangan saya, kalau kita ingin best itu ada di anak-anak, bagian excellent, Anda dan saya nih, di Ukrida sama di Penabur, anak-anak lihat kita nggak? Misalnya satu kali waktu Bu Heni menang kompetisi guru BK teladan se-Lampung. Itu Bapak Ibu. Jadi kitanya itu nggak cuman, anak Penabur harus best ya. Enggak. Kitanya. Lalu apalagi? Ada yang share ya. S itu share ya Bu Heni ya, kalau saya masih ingat ya. Trust in God and share. Betul nggak? Share with society. Share with society. Nah, anak-anak lihat kita nggak? Anak-anak lihat kita aktif di mana? Bapak Ibu, orang tua, anak-anak lihat Anda memberi berkontribusi di community di mana? Sekali-sekali mungkin bikin event, guru dan orang tua bakti sosial. Nah, jadi bukan cuma anaknya, guru dan orang tua bakti sosial di panti jompo apa misalnya gitu. Anak-anak boleh lihat, diajak. Kolaborasi, trust in God. Nah ini bicara iman kan? Penabur mencita-citakan supaya siapapun yang belajar di penabur juga berjumpa Tuhan. Sekolah, apa tuh? Eklesia sekolah. Nah itu dari sinode ya. Jadi siswa guru waktu ada di penabur, ada di Ukrida, itu enggak cuma kognitifnya, tapi hatinya berjumpa Tuhan. Ujiannya tahu Bapak Ibu dan orang tua? Ujiannya anak kita menjumpai Tuhan tuh bukan ketika renungan pagi, doa pagi. Enggak. Ketika mereka bikin kesalahan. Anda dan saya menjumpai dia seperti Yesus menjumpai perempuan berdosa atau tidak?
Ini berat buat kita Bapak Ibu. Yang trust in God itu ya Bu Reka, kalau saya boleh jujur karena saya juga pernah terlibat bangun instrumennya ya di Penabur Jakarta. Saya pernah bilang sama tim di apa tuh N2K itu ya, yang nilai-nilai PKBN N2K. PKBN 2K. PKB2. Ini mesti dilakuin dulu sama guru dan orang tua. Jangan dikejar ke muridnya diukur-ukur. Karena karakter hanya akan bisa terpelajari melalui teladan. Karakter tuh nggak bisa diteorikan. Nah, bayangan saya nih ya, Bu Reka, kalau trust in God, guru-guru di Penabur itu spiritualitasnya juga tinggi. Percaya Tuhan, bukan cuma beragama Kristen ya, tapi betul-betul mengenal Tuhannya. Dan ujian kita, Bapak Ibu sebagai pendidik, Bapak Ibu orang tua juga ya. Makanya tadi saya katakan, bukan ketika anak baik-baik, justru ketika anak bikin salah. Mereka akan menemukan sosok Tuhan nggak dalam kita? Yang penuh kasih, yang pengampun, yang akan mencari satu domba hilang. Justru di situ, Bapak Ibu. Itu yang sulit. Standar kekristenan tuh sulitnya di situ. Kalau menyayangi anak yang pintar-pintar dan baik-baik, mah nggak usah pakai iman Kristen, Bapak Ibu. Pada umumnya semua orang melakukan itu. Gitu. Jadi jawaban saya begitu, Bu Reka. Bagaimana kolaborasi ya orang tua dan guru yang nyata dalam tindakan. Begitu, Ibu. Ya, terima kasih Bu Pinkan, sangat lengkap. Mudah-mudahan Yes. bisa menginspirasi kami untuk bagaimana ke depan mengelola Amin. Terima kasih, Bu mengelola Reka. pendidikan. Terima kasih Bu Reka untuk pertanyaannya dan juga Bu Pinkan untuk jawabannya. Sebetulnya salah satu tujuan dari parenting class hari ini juga adalah membangun kolaborasi antara Yes. sekolah dan juga orang tua untuk membangun budaya kesehatan mental begitu. Ya. Sudah ada satu pertanyaan yang masuk via Japri kepada saya. Apakah ada batasan orang tua dalam membantu tugas atau masalah anak-anak sehari-hari? Jika Ya. ada, sejauh mana begitu batasannya? Bagus, pertanyaannya bagus nih Bu Heni. Batasannya akan sangat bergantung kepada usia anak. Contoh, kalau anak TK, jadi Bapak Ibu harus bisa melihat apa yang sudah mampu anak lakukan meskipun butuh waktu lama. Saya kasih contoh paling gampang, anak TK. Sudah bisa nggak pakai baju sendiri? Sudah. Sudah bisa nggak pakai sepatu sendiri? Sudah. Kenapa orang tua kadang-kadang tetap menolong? Nggak mau sabar kan? Kelamaan kalau anaknya pasang sendiri toh. Nah, ini yang harus dikelola. Biarkan, jadi orang tua yang harus kelola. Oh, kalau dia pakai baju sendiri, pakai sepatu sendiri, dia butuh waktu 20 menit. Oke, berarti bangunin anak, nyiapin anak, dihitung waktunya Bapak Ibu. Berarti Anda harus bangun lebih pagi supaya nyiapin yang lain-lain, kan begitu? Ada pengelolaan. Tapi jangan sampai hanya demi kecepatan, hanya demi biar nggak repot, biar nggak kotor, itu kadang-kadang orang tua tuh ya, karena anak TK tuh bisa makan sendiri. Tapi kenapa sering masih disuapin? Alasannya kan kadang-kadang lebih karena biar nggak kotor aja, biar cepet, biar nggak kotor, biar orang tua nggak ribet. Masalahnya pertimbangan-pertimbangan itu justru mencuri kesempatan anak melatih kemandiriannya. Itu kalau TK. SD itu misalnya dikasih tugas-tugas, terus dia ada nggak ngerti. Kalau SD kelas 2, kelas 3 saja, sudah bisa nggak nanya ke gurunya? Orang tuanya yang di belakang, coba nanya ke guru gitu. Bisa. Apalagi kalau sudah kelas 4, 5, 6 ya. Itu mah mereka di WA aja udah jago gitu kan. Nah, nggak harus orang tuanya, misalnya anaknya nggak ngerti. Ini saya ambil contoh kasus, ada tugas misalnya. Bu Dwi misalnya, Bu Dwi ngasih tugas gitu ya. Terus kurang jelas. Anda sebagai orang tua punya pilihan. Anda yang langsung WA Bu Dwi ini maksud tugasnya gimana ya? Gini. Atau Anda dampingi anak di sebelah. Ya, anaknya namanya Amanda. Amanda udah ngerti tugasnya pelajaran Bu Dwi apa? Masih bingung, tadi begini-begini. Oke, bingungnya Amanda yang mana? Begini. Oke, udah, yuk. Bu Dwi bisa dihubungin lewat WA atau telepon. Bisa, ya udah. Mama, papa di sebelah, kamu coba nanya ke Bu Dwi. Jadi hadirnya kita, menolongnya itu mendampingi dia melakukan sesuatu yang dia sudah bisa lakukan. SMP udah lebih banyak bisa lagi Bapak Ibu. Ya, misalnya SMP
dia mau project live in. Ada ya live in ya Bu Heni? Kalau di sana ada nggak? Live in 3 hari gitu. Ini nih biasanya nih. Ya kalau live in, justru malah saya sarankan sekolah itu ya jangan live in-nya cari di tempat yang ber-AC ya, nggak live in itu ceritanya. Ya, kalau misalnya terus dibawa ke tempat retreat atau dibawa ke desa, di mana mereka harus merasakan yang boleh dikatakan tempat tinggalnya itu sederhana. Ya jangan orang tuanya yang protes terus dibawain nggak ada ya selimut ber-AC itu nggak ada. Kadang-kadang kan nanti orang tuanya yang protes. Bapak Ibu, mereka mampu kok. Mereka mampu dan nggak apa-apa lah 2-3 hari digigit nyamuk dikit gitu ya, paling dikasih autan. Nggak apa-apa lah 2-3 hari mereka harus mencoba buang air pakai jongkok misalnya kalau itu di desa gitu. Nah, seringkali kan kita orang tua yang kemudian seperti ingin melindungi anak dalam sangkar emas. Nah, disitulah sebenarnya kita mengkhianati hak anak untuk belajar menjadi manusia yang mandiri. Bapak Ibu, menjadi mandiri itu hak anak loh. Kenapa? Kan Anda sebagai orang tua tidak akan selalu 24 jam ada di hidupnya. Kita itu secara garis takdir mati duluan Bapak Ibu, kecuali terjadi tidak sesuai gitu ya. Kita itu pasti pergi duluan. Mereka someday harus bisa. Nah, kalau sudah kayak SD besar, SMP, SMA, di rumah nyapu mesti bisa Bapak Ibu. Ngepel rumah bisa. Masak nasi lah bisa lah pakai rice cooker doang. Udah nggak ngaron kayak dulu ya Bapak Ibu ya. Goreng telur lah minimal harus bisa. Kenapa ini bisa? Someday Bapak Ibu ingin dia, nanti kalau bisa pertukaran mahasiswa bisa kuliah ke luar negeri ya nak. Nah di luar negeri nggak ada pembantu Bapak Ibu. Semua harus dilakukan sendiri. Ya kan? Jadi bersihkan tempat tidurnya, menata buku di tas. Kemarin tuh keponakan saya, dia tinggal di luar kota kan, kelas 1 SD. Nata buku. Cuman kalau kelas 1 SD masih oke lah. Terus salah kan, ada buku yang nggak terbawa. Terus adik ipar saya nunjukin di grup keluarga, ditegur sama guru kan, gitu. Ya kalau buat saya bilang ya udah lain kali anaknya kan udah mulai bisa baca, anaknya yang nata, kemudian papa mama ngecek udah bener apa enggak. Menata buku semestinya bukan orang tua. Bapak Ibu tanya saya kenapa? Anak nggak akan pernah belajar tanggung jawab kalau orang tua terus yang ngelakuin. Dan anak pikir yang sekolah papa mamanya. Menata buku itu kan menyiapkan diri untuk esok pagi bersekolah, Bapak Ibu. Coba perhatikan kata-kata saya. Menata buku di malam hari sebelum esok sekolah, itu sudah preparation to go to school, untuk ready to school. Bayangkan di kognitif anak, ketika malam besoknya mau sekolah ya, hari Senin. Hari Minggu malam Anda dampingi. Ayo, besok Senin apa saja? Dia bilang matematika, sains, ini bukunya yang mana? Lihat agenda sekolah. Dia tata. Di otaknya dia sudah mulai bersiap untuk besok sekolah. Coba kalau anaknya lagi main game, makan yang nyiapin mama-mamanya. Nggak ada persiapan. Besok pagi masuk sekolah masih cengoh gitu, belum pemanasan Bapak Ibu. Tapi kalau malamnya dia sudah nyiapin buku, sudah pemanasan, besok, oh iya kemarin sudah nyiapin. Nah, ini loh Bapak Ibu, perilaku-perilaku preschool ya. Maksudnya orang tuh sering berpikir sekolah cuma di jam sekolah. Enggak. PR. PR itu kan rehearsal, mengulang kembali materi, bikin tugas, rehearsal. Otak manusia Bapak Ibu, kalau sesuatu diulang-ulang nyantol. Kalau cuma sekali doang hilang. Nah, ini memahami mekanisme human learning, it is important, Bapak Ibu. Penting sehingga kalau semoga ini tadi menjawab ya, Kak. Ini kan tadi pertanyaannya sampai batas mana? Kalau Bapak Ibu tanya ke saya batas yang hitam putih susah, karena akan tergantung usia anak, tergantung situasi keluarga Anda, tergantung dari situasi anak. Anak sama-sama umur 10, yang satu bisa lebih advance daripada yang lain. Itu variasinya banyak. Prinsipnya, yang saya bisa jawab, simpulkan begini. Apa yang sudah mampu anak lakukan secara mandiri, jangan Anda ambil alih. Yaitu, Anda boleh dampingi, tapi jangan ambil alih. Karena kalau Anda ambil alih,
Anda mencuri, Anda mengkhianati hak dia untuk berlatih menjadi manusia yang mandiri dan berdaya. Gitu. Dah, itu Bu Eni. Baik, terima kasih Bu Pinkan untuk jawabannya. Mungkin itu bisa menjadi stres yang bermanfaat begitu ya bagi Iya, anak yang akan yes. membuat dia menjadi lebih bertumbuh begitu ya. Betul. Iya, baik. Ini mohon izin waktunya agak Siap. melebihi sedikit di tengah-tengah Ya, kepadatan tugas Ibu Pinkan. Satu pertanyaan terakhir ya. dari Wakakurikulum kami, Bapak Reno Delison Bakara. Ya, Pak. Bagaimana cara yang efektif orang tua dan guru untuk memberikan kepercayaan kepada anak remaja atau siswa SMA supaya mereka bisa mandiri dan siap masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya atau universitas dalam negeri dan juga luar negeri? Pak Reno Silakan Bu Pinkan. pertanyaannya tajam ini, Pak. Ini Pak Wakakuri lagi pusing sama kurikulum merdeka nggak, Pak? Ya, kenapa saya singgung kurikulum merdeka? Karena desain kurikulum merdeka itu kan meletakkan opsi yang lebih luas kepada anak. Betul ya, Pak? Karena sekarang di penabur sudah pakai ya. Jadi nanti anak milihnya bukan IPA IPS kan? Milih mata pelajaran ya. Betul, kelompok mata pelajaran. Artinya, Pak, cara yang efektif orang tua dan guru memberi kepercayaan. This is good point. Saya mau elaborasi gini. Memberi kepercayaan itu tidak cukup hanya rasa trust, tapi skill kompetensi untuk eksplorasi karir perlu kita berikan. Nah, nanti ini Bu Heni nih, guru BK nih yang akan pegang peranan. Sudah nggak bisa pakai cara lama, Bapak Ibu, kita harus update. Satu, opsi ilmu jurusan di perguruan tinggi semakin banyak. Jadi apa yang dulu kita pelajari ini, Bapak Ibu yang guru BK bersama saya, udah obsolete. Saya harus bilang, yang dulu kita pelajari pas kuliah itu prinsipnya masih bisa kita pakai, tapi kontennya sudah agak basi. Hari-hari ini, kalau di psikologi Ukrida, Pak Dekan saya ini, Pak William Gunawan, PhD-nya tentang karir, Bapak Ibu. Jadi bahkan di psikologi sendiri, eksplorasi karir itu sudah menjadi spesialisasi, Pak Reno. Jadi ini menjadi satu lahan yang memang harus kita dampingi. Ada beberapa tools, ada beberapa assessment, workshop tentang karir yang kita bisa berikan, Pak Reno. Untuk anak-anak ini tidak seperti shooting in the dark ya. Tapi kompetensinya harus kita berikan. Trust, yes, we give. Tapi we need to equip with skills, kompetensi. Untuk mereka membuat perencanaan karir. Nah, zaman kita kuliah ngomong perencanaan karir udah lulus S1, Pak. Zaman sekarang, SMP itu kalau bisa sudah mulai diintroduce. SMP itu diintroduce, SMA mereka mulai lebih aiming lagi, lebih tajam lagi. Jadi saya mungkin jawabnya sebesar gitu dulu ya Pak Reno ya. Tapi there is career workshop. Nanti Bu Heni, Bu Dian kalau kita mau collaborate lebih lanjut ada karena psikologi Ukrida salah satu kepakarannya di situ. Jadi kita punya program sukses setelah sekolah. Itu kita kalau di penabur-penabur daerah Jakarta we already doing it gitu. Dan itu terus kita lakukan. Kita bantu untuk equip the student. Satu lagi, mumpung ada Bapak Ibu orang tua. Yang sering terjadi Pak Reno, studentnya udah tahu mau apa, orang tuanya yang tidak boleh. Bapak Ibu orang tua saya mohon izin ya untuk merekomendasilah, memberi saran kepada Bapak Ibu. Jenis-jenis karir yang dulu make sense buat kita, itu ada beberapa yang sudah nggak lagi relevan. Sebagai contoh, akuntansi, manajemen. Disertasi saya tentang perguruan tinggi, Bapak Ibu. Jadi saya bisa lihat data helikopter view. Di Indonesia, kita tuh punya 4.000 university. Banyak banget, itu terlalu banyak, Bapak Ibu. Dan program studi yang banyak banget, itu 3, manajemen, akuntansi, hukum. Yang sedihnya adalah STEM itu sedikit sekali. STEM itu yang ilmu pasti, ilmu IPA gitu, teknik. Padahal Bapak Ibu, suatu bangsa bisa kayak Singapura, China, itu harus kita akui ya, dorongan kekuatannya itu kan harus dari teknologi, dari STEM. Gitu. Nah, Bapak Ibu orang tua murid, profesi-profesi yang sifatnya sosial kayak tadi ya, manajemen, akuntansi, bisnis, itu sudah mulai jenuh, sudah terlalu banyak S1-nya.
Ini saya mau kasih tahu Anda aja. Justru kalau seperti pertanian, perikanan, kelautan, jadi sumber-sumber kekayaan alam kita itu perlu banyak SDM, Bapak Ibu. Saya ngobrol sama dosen Fakultas Teknik, dosen Fakultas Teknik. Setiap perusahaan-perusahaan teknik sipil, teknik elektro, itu kalau mau cari employee itu susah loh, Bapak Ibu. Jadi keteknikan itu sekarang lagi banyak, kan pembangunan terus berjalan ya. Keteknikan terus berjalan. Luarannya itu susah. Dan kalau saya lihat dari beberapa perguruan tinggi swasta, fakultas teknik itu selalu dapat student sedikit. Gitu. Padahal bangsanya butuh. Nah, ngobrolin yang kayak begini-begini ini Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua, Pak Reno sebagai Wakakur, saya rasa ini percakapan-percakapan yang kita perlukan. More dan kayak kita motivate our student. Motivasi is good. Penabur punya program motivasi untuk siswa ya. Tapi saya sih propose tahun ini kita harus escalate. Bentuknya jangan cuma seminar, tapi workshop. Temani anak-anak kita bekali dengan skill untuk mereka merancang masa depan mereka, explore karir mereka, ada tool assessment dan sebagainya, sampai mereka bisa making decision. Di poin itu, orang tua ayo ngobrol bareng, supaya orang tua juga belajar bahwa ternyata ada profesi-profesi yang zaman dulu keren, zaman sekarang enggak, karena sudah diganti robot. Salah satunya kalau akuntansi tata buku, Bapak Ibu, sudah enggak ada itu. Kalaupun mau masuk menjadi accountant, Anda harus baca ini, ekonomi. Jadi baca pattern ekonomi, analis. Jadi analis. Bukan yang masukin buku besar, buku kecil. Nggak ada, Bapak Ibu, itu udah nggak ada. It's all computerized nowadays. Gitu. Jadi perubahan-perubahan itu ya Bapak Ibu. DKV itu masih banyak dicari. Desain itu masih banyak dicari. Art, dulu kan kalau Pak Reno zaman kita mau kuliah, ngapain mau masuk seni, mau jadi pengamen gitu ya. Tapi kalau sekarang, sarjana musik, sarjana apa nih namanya, sinematografi, bukan cuma bikin film. Bapak Ibu orang tua lihat, sekarang semua perusahaan bikin konten, bikin video-video singkat, itu siapa yang bikin kalau bukan anak-anak sinematografi, bukan anak-anak desain video. Yang zaman dulu mau ngapain jadi tukang sorot kamera gitu. Nah, jadi perubahan-perubahan ini yang kita perlu petakan bersama ya, Pak Reno. This is very good question. I think kedepannya kita bisa coba helping together lah, student supaya mereka bisa menemukan. Saya tutup dengan jawabannya, saya tutup dengan gini, Bapak Ibu, anak-anak kita sekarang tuh persaingannya nanti bukan cuman dengan tenaga kerja dari negara lain. Yang lebih perlu kita bantu adalah mereka persaingannya dengan robot, dengan AI. Itu sudah nggak bisa dihindari. Makanya kalau mereka sekedar ide gini, ya yang penting sarjana. Aduh, saya sih dorong jangan, Bapak Ibu. Kuliah sarjana mahal loh. Di Ukrida aja psikologi itu saya udah hitung anak-anak tiap kali masuk tuh hampir kalau dihitung total ya Bapak Ibu hampir 90 juta. Itu Ukrida kalau di Jakarta ukurannya middle, masih banyak yang lebih mahal. Jadi bayangkan modal segitu, kalau masuknya cuman karena ikut temen, cuman karena biar dapat gelar S1. Susah, Bapak Ibu. Susah. Kemarin saya baru menyelesaikan bicara sama orang tua, semester 3 saya minta mundur. Salah masuk. Anaknya masuk psikologi biar bisa berobat jalan. Saya bilang nggak bisa. Jadi anaknya punya kekurangan secara intelektual, dimasukin psikologi. Salah masuk. 2 semester IP 1,4. Nggak bisa, Bapak Ibu. Jadi kita perlu dampingi anak-anak untuk tahu prodi ini tuh belajar apa, prodi ini belajar apa, peluang kerjanya apa. Itu detail. Jadi anak sekarang nggak bisa cuma karena temenku ikut sana, sepupumu masuk sana terus ikut. Aduh jangan Bapak Ibu. Itu Anda ceroboh kalau keputusan-keputusannya kayak gitu tuh ceroboh. Bahkan sekarang harus menelisik bukan cuma masalah universitasnya. Saya selalu ajarin kalau ke anak SMA, kamu cek prodinya, dosennya kepakarannya apa? Beda sama guru ya Bapak Ibu ya. Kalau dosen itu kan punya keahlian. Cek dosennya keahliannya apa, nyambung nggak? Misalnya, kalau ada anak SMA nanya ke saya, Bu, di Ukrida kami belajar psikologi forensik nggak? Saya akan jawab, enggak. Kita nggak punya ahli di bidang itu. Kalau kamu mau ke psikologi forensik, adanya di mana? Ubaya misalnya. Saya akan bilang gitu, Bapak Ibu. Jadi, tes sekompleks itu Pak Reno. So, we do have to
improve improve our services in terms Thank you, of. Bu Pinkan. Thank you. Bu Heni, Pak Reno, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Pinkan untuk jawabannya. Sebagai informasi, nanti video ini akan kami upload di link YouTube sekolah dan juga nanti informasi linknya akan kami share di grup WA Parents dan juga di media sosial kami. Lalu ada komentar dari Mami Yohan, saya setuju dengan pembicara supaya bisa diadakan workshop untuk karir anak-anak. Semoga Semak Penabur Bandar Lampung bisa mengadakannya. Ini spill sedikit ya Bu Dian, ya, kita spill ke orang tua bahwa nanti di bulan April, di akhir bulan April, kami akan mengadakan EduFair dan juga Career Path untuk anak-anak. Saat ini sedang proses persiapan kegiatan. Jika sudah fix, nanti akan kami publish kepada parents. Baik, Ibu Pinkan, untuk menutup sesi tanya jawab dan juga materi, saya persilakan untuk closing statement kepada parents yang hadir di sesi hari ini. Bapak Ibu, ayo kita bangun kesehatan mental kita ya. Karena dengan kita sehat mental, peluangnya lebih besar anak-anak kita juga sehat mental. Jadi sehatnya dimulai dari kita gitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pinkan. Mari Papa Mama kita berikan reaction untuk Ibu Pinkan yang sudah sangat luar biasa membekali kita pada pagi hari ini untuk bisa menjadi lebih cakap sebagai orang tua yang memberikan role model kesehatan mental kepada anak. Sebelum kita menutup acara ini, kita akan mengambil dokumentasi. Jika memungkinkan dan jika berkenan, kami mohon orang tua untuk bisa membuka kameranya sebagai kenang-kenangan dari kegiatan hari ini. Di sini ada 2 layar. Miss Dwi, apakah bisa untuk mengambil dokumentasi? Oke, baik. Saya coba bantu ya untuk mengambil dokumentasi. Untuk layar yang pertama, 1, 2, 3. Oke, layar yang kedua, 1, 2, 3. Oke, baik. Kita akan menutup kegiatan ini dengan kata dan juga doa penutup dari Kepala Sekolah Semak BPK Penabur Bandar Lampung. Kepada Ibu Dian dipersilakan. Baik, terima kasih ya, Ibu Heni. Papa Mama, terima kasih setelah meresponi undangan dari kami, Semak Penabur Bandar Lampung, dan nantikan parenting selanjutnya supaya kita bisa semakin bertumbuh ya, karena menjadi orang tua nggak ada sekolahannya dulu ya Bu Pinkan ya. Kita langsung nyemplung gitu ya. Ya memang ada ya pembekalan dari gereja misalnya persiapan sebelum pernikahan gitu, tetapi tidak ada sekolah khususnya. Nah, mudah-mudahan yang diselenggarakan oleh kami Semak Penabur berkaitan dengan parenting ini bisa terus kami tingkatkan dari waktu ke waktu. Nah, yang berikutnya Papa Mama, saya atau kami gitu ya, Panitia Penerimaan Siswa Baru SMA Penabur Bandar Lampung, pada kesempatan ini ingin menyampaikan permohonan bantuannya untuk mensounding atau menyampaikan kepada teman-teman papa mama atau saudara gitu ya yang akan melanjutkan sekolah ke jenjang SMA di tahun ajaran nanti. Kami masih ada bangku slot gitu ya untuk gelombang yang kedua ini nggak banyak gitu ya, karena kelas yang pertama dan yang kedua sudah penuh. Nah, mohon bantuannya untuk bisa menyampaikan informasi ini supaya mereka atau putra-putri dari teman-teman papa mama boleh berproses bersama dengan kami. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Saya lanjut doa penutup, Bu Heni. Oke. Betul, Bu Dian. Baik, mari Papa Mama kita tutup doa pertemuan Zoom kita pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, kami sangat bersyukur karena ada kesempatan yang begitu istimewa pada pagi hari ini. Kami mengimani bahwa pertemuan kami ini bukanlah sebuah kebetulan, tetapi adalah rencana dan kebaikan Tuhan bagi kami sebagai umat percaya, sebagai orang tua, di tengah-tengah anak-anak kami. Kami juga bersyukur untuk Ibu Pinkan yang telah menyampaikan
materi pada kesempatan pagi hari ini sehingga kami semakin terbekali. Kami mendoakan Ibu Pinkan dalam karya dan usaha yang dilakukan selama ini di Ukrida, di tengah keluarga, ataupun di gereja. Kiranya Engkau terus memberkati. Kami juga mendoakan para orang tua dalam layanan kehidupan mereka dan juga pekerjaan, usaha yang dikerjakan. Kiranya sungguh-sungguh selalu Tuhan sertai dan berkati. Setelah pertemuan Zoom ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami di tempat yang lain, di tempat yang berbeda. Mari Tuhan, tolong kami dan berkati serta-sertai kami. Supaya apapun yang kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan dan boleh berhasil karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke Bu Heni. Mari Baik, Bu terima Heni. kasih Bu Dian. Terima kasih Bu Pinkan, terima kasih Papa Mama, terima kasih juga Bapak Ibu guru yang sudah hadir. Saya akan menutup acara kita ini dengan pantun. Mohon dibantu cakepnya ya Papa Mama. Buah nanas, buah ceri. Cakep. Dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian kelas parenting hari ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima Selamat kasih Ibu Terima Pinkan, kasih. terima kasih Bapak Bu Ibu, Heni. orang Terima kasih tua. Bapak Ibu. Kita akan Terima ketemu di kasih. parenting